Jadi hewan yang dilindungi hanya hewan Indonesia. Bahkan singa itu nggak dilindungi loh. Jaguar, citah itu nggak dilindungi di Indonesia. Berarti boleh kita jual dong? Kita kasih solusi. Itu nggak mau lu Baik kan tuh? disuruh maju sama dia, disuruh maju. Woi! Hai! Enggak, baik. Hai! Wuhuu! Baik. Tuh. Enggak. Emang setakut itu? Enggak, lu Bang nggak Dery usah- sama ular. Bukan. Woi, gua laki, bro. Bewok, bro. Iya, harus berani lah. Gue pelaku ekonomi kreatif mah harus. Jadi anaconda ini ular terbesar di dunia. Anaconda lagi. Asalnya dari Brazil. Enggak, mukanya jangan diarahin ke gua gitu. Justru dari sini begini. Kalau mau kenal harus tatap matanya. Astagfirullah. Jinak kan? Ngobrolnya emang harus ada ini ya. Iyalah. Anaconda. Ini sahabat aku ini anaconda ini. Bedanya apa sih anaconda sama apa namanya? Sama ini yang pada umumnya Ular-ular pada umumnya. Jadi ular tuh banyak ya, apa genusnya, jenis-jenisnya. Oke. Jadi yang paling Lidahnya keluar. paling gampang bedainnya itu ada ular berbisa, ular tidak berbisa, ya kan? Kalau yang tidak berbisa itu ada piton, ada anaconda, ada beberapa kolubrid. Gitu. Jadi kalau kayak anaconda ini dia nggak berbisa. Dia cara defense-nya adalah gigit terus ngelilit. Cara makan gigit terus ngelilit. Gimana? Gigit terus ngelilit. Mangsanya terus tarik napas kan, dililit sampai meninggal, terus baru dimakan. Cara dia memangsa mangsanya. Terus bedanya nih, kalau anaconda itu boaidae kan. Jadi dia tuh bertelur beranak, ovovivipar. Iya. Pernah belajar kan waktu SD? Pernah. Nah ini contoh aslinya. Iya. Gue kayak agak lupa ya 30 detik sebelumnya kita ngobrolin apa ya. Oh ini gagal Fokus fokus gue ya. pecah ya. Enggak mas, gue lu gak mau selotip ininya dulu nih. Enggak. Congornya dulu. Kita gak pernah selotip. Kita Lah, gak pernah selotip. banyak yang kayak gitu untuk pengamanan. Sekarang udah gak boleh sebenarnya. Karena melanggar welfare. Kayak orang aja dibekap mulutnya cuma dibuat dipegang-pegang kan. Oh iya. Ini kan kita sayang tuh. Iya, cuma maksudnya kan lidah-lidah. Terus kayak lu tau ini film-film yang langsung cepet gitu gak sih bro? Enggak, Nah gitu dong. Ini piaraan aku jinak. Jadi ini tuh ada giginya semua. Tuh. Dicomot sama dia. Tuh. Giginya lengkap tuh. No. Giginya lengkap. Nah dia ngelilit kayak gini tuh. Cuma kan ini jinak tuh. Baik-baik aja dia. Terus ngelepas lilitannya. Gini aja tuh. Udah. Oh yang Ini ular peliharaan kak. Bukan nemu di hutan kita tangkap gitu. Bukan. Itu beda karakter. Oke. Jadi dia emang jinak. Sama semua orang. Sama anak kecil juga jinak. Jadi gak perlu disolatip. Gak penasaran buat megang. Penasaran banget dari tadi sebenarnya. Cuma kayak mukanya jangan Ya, ke nih, gini mukanya- dulu, mukanya Audrey. Mukanya aku pegangin. Iya, nih. Nah ini cara edukasi orang biasanya begini tuh. Pegang ekornya dulu. Oh ya. Iya. Rasain ular itu nggak licin, aku bilangin. Ular itu bukan licin. Coba dirasain kayak apa teksturnya. Lendir kan? Nggak berlendir. Hai. Biasa aja kan. Mukanya kesini Iya, lagi, mukanya- Audrey. Agak sono dikit dulu bentar. Kayak di sini tuh. Santai. Ya, buaya gue pernah yang kecil. Berarti ini sama, hampir mirip sama reptil. Oh iya, tapi kan yang anaconda ya. Lu kasih tau gue udah langsung dari awal anaconda sih. Di film-film kan anaconda kan kayak yang segede rumah. Itu fiktif. Itu fiktif. Kalau yang segede rumah nggak Oh, ada, iya. Bang Dery. Ada gede, ada. Cuma Oh, iya, maksimal iya. 8 meter. Tuh. Iya benar baik ya. Baik. Tuh, langsung nengok. Udah tahu siapa Iya. yang ngelus. Santai, Bos. Ya ini Nah, pekerjaan aku bikin iya. orang yang yang takut jadi nggak takut, Oh. jadi ngerti, jadi memahami. Itu namanya animal educator. Mantap. Dan gue demen gue ngundang lu di sini karena memang sebenarnya kita bahas nanti kan lebih ke betul rescue karena lu adalah katanya bapak rescue ular dan binatang nasional ya. Enggak, Oh, iya. enggak ular doang sih. Sebenarnya banyak kayak monyet. Terus kadang ada beberapa ya jenis binatang yang suka konflik sama manusia gitu. Jadi ketemu di jalan terus tiba-tiba lu jinakin gitu. Pakai ilmu apaan? Ada ilmunya, tapi bukan gaib. Iya, Ada ilmunya kayak megang ular ini ada ilmunya. Kantak barusan tuh. Ya kayak misalnya kita megang mukanya gini kan dia kaget. Iya. Nah, tapi kalau kita megangnya pelan gini itu ilmunya maksudnya megangnya pelan gitu. Dan nanti lu bahas juga ya ekspor impornya. Boleh. Asik nih. Jadi ternyata industrinya. Sebenarnya binatang ini industrinya gede banget di Indonesia karena Indonesia ini negara dengan biodiversitas paling gede kedua di dunia. Wow. Yang nomor 1 tuh ya di Brazil, di Amazon sekitar situ.
Oh. Jadi Indonesia ini tuh sumber daya binatang ya, terutama binatang itu Iya. paling gede sebenarnya di dunia loh. Eh. Kita tuh eksportir ikan hias nomor 1 di dunia. Wow. Setelah, maksudnya biasanya mampirnya ke Singapura dulu kan. Iya. Hubnya di Singapura, tapi banyak ikannya dari Indonesia. Oke, nomor 2. Nomor 2 aku lupa ya. Pokoknya dari Brazil juga kayaknya, dari Amerika Selatan biasanya. Ini ular monyet yang suka membersama sama lu nih tuh, cerita Audrey, King of the Jungle. Oh. Korban bully hingga diusir dari rumah. Oh, jadi ini sebuah pemberontakan. Karena lu sering dibully kan, karena memang lemah nih, cemen nih kan, orang korban-korban bully kan rata-rata karena memang dia pasif ya. Makanya lu coba berontak. Akhirnya lu kumpulin semuanya buat nyerang yang dulunya pernah ngebully lu. Enggak gitu. Oh, enggak gitu. Kalau ini nih personal branding lah ya sebutnya ya. Jadi nama King of the Jungle itu bukan aku nge-labelin diri sendiri. Ini King of the Jungle nih, bukan gitu. Terus? Sebenarnya tuh dulu aku kecil tuh kan orang banyak suka main futsal gitu, main bola apa segala macam. Aku jarang diajakin karena aku lebih suka pergi ke pasar hewan. Pergi ke pasar ikan gitu loh. Karena aku ngerasa kalau orang tuh kayaknya terlalu banyak permintaan gitu loh. Jadi banyak fake-nya kalau orang. Jadi aku lebih nyaman kalau berada di sekitar binatang dulu waktu kecil. Jadi banyak orang yang kayak dia mah nggak usah diajak deh kalau main futsal, main bola, pergi ke mall gitu nggak usah diajak. Jadi dibilang dia mah raja hutan, itu labelnya awalnya gitu. Oh, raja hutan. Dia mah raja hutan, nggak usah diajakin kalau ngapa-ngapain gitu, nggak usah diajakin kalau hangout apa segala macam. Jadinya aku lebih banyak sendiri spending waktu sama binatang. Jadilah nama King of the Jungle itu dibikin jadi bahasa Inggris. Makanya sampai jadi program TV apa segala macam ya. Iya. Pakai nama itu akhirnya. Iya, program-program lu di Trans ya? waktu Iya itu. kan? Iya benar. Iya. Nah terus kalau diusir dari rumah ya karena aku hewannya makin hari makin banyak. Sebenarnya diusirnya tuh ada dua tipe. Pertama diusir sama orang tua karena melihara ular. Karena kan zaman dulu label ular tuh titisan iblis. Ya. Gitu kan. Terus kayak ular nih semuanya berbisa. Padahal kan nggak semua, kayak ini nggak berbisa. Gitu. Terus Tapi kan gigit sakit kan? sakit tapi nggak meninggal kan. Tetap aja bolong tuh 2. Digigit orang juga sakit kan, Eri? Sakit, iya sih. Jadi sama aja sebenarnya, hampir mirip. Oke. Terus abis itu aku piaran makin hari makin banyak tuh. Jadi setelah ular ada beberapa primata, terus ada babi, terus ada ya kayak gitulah, kambing apa segala macam, makin banyak kan. Tetangga makin gak suka. Jadi aku dijauhi lagi. Udah dijauhi teman, dijauhi orang tua, dijauhi tetangga karena aku belain hajat hidup si binatang-binatang ini gitu loh. Biasanya kalau kayak gitu kan udah dari orang tuanya ya? Enggak. Kok bisa-bisa suka-suka deket sama binatang? Enggak ada yang suka. Kayak anak gua nih, paling gede kan. Anak gua ada yang umur 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun itu ya kan. Mostly tuh seputar visual lah. Karena mungkin gua di branding ya, brand gitu ya. Jadi kadang ada yang demen banget jago gambar. Ada yang udah mulai rambat ke desain atau AI, digital-digitalan gitu-gitu. Tapi biasanya anak kecil kan kalau sama satwa suka banget sama hewan. Enggak, karena guanya nggak ada melihara apa-apa di rumah. Makanya bokap lo dulu sama orang tua deh melihara binatang nggak di rumah? Orang tua nggak. Tuh kan, kok bisa gitu ya? Karena gini, aku tuh punya pengalaman hidup waktu kecil nih. Aku tuh pernah jadi waktu kecil kan suka main-main gitu ya di pinggir komplek apa segala macam, di kebun-kebun, di sawah gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya bukan ular yang bikin aku jatuh cinta, awalnya kayak ayam sama bebek warna-warni gitu. Beneran. Terus ada beberapa anjing-anjing kampung gitu kan. Ya di daerah aku lah istilahnya. Jadi kalau orang di Kalideres. Jadi kalau orang itu kalau ngelihat anjing kampung atau bebek itu suka kayak ditimpukin pakai batu gitu loh. Waktu aku kecil. Gak tahu kenapa kayak habitnya manusia tuh kebiasaannya kalau ngelihat hewan aneh gitu sukanya isengin, dicemooh, kayak diisengin, ditimpuk batu apa segala macam. Terus kalau aku tuh ngelihatnya kayak ini kesian amat, hewan ini kan kayak nggak salah apa-apa. Waktu aku kecil ya pemikirannya gitu. Jadi aku deketin apa segala macam, terus kayak aku menemukan kenyamanan di situ malah sama mereka. Jadi kayak waktu ngelihat binatang ini tuh, ini sebenarnya binatang nggak gitu-gitu amat gitu loh, nggak aneh kok, dia normal-normal aja. Jadi waktu aku malah dia lebih ngerti gitu kadang energi kita misalkan lagi sedih, lagi senang. Itu anjing kampung itu aku sempat waktu kecil tuh istilahnya patah hati sama ya gitu, cinta-cinta monyet gitu kan. Terus dibully teman, patah hati. Aku deketin anjing ini, Dogi ini yang malah deketin aku, terus kayak aku ngerasa energinya menenangkan sekali gitu loh. Terus itu jatuh cintanya dari situ. Makanya lo pacarin anjingnya?
Enggak Oh lah. enggak, Bukan, takutnya kan biasanya kan ada orang lagi galau kan ada nyamperin terus dia tiba-tiba belok. kan beda spesies, kita juga manusia normal. Sorry. Ya kan make sure aja bro. Nah terus anjing kampung itu istilahnya kan kita pelihara. Cuman balik lagi tetangga pasti nggak suka dong namanya anjing. Ada satu bilang najis lah, ada satu bilang ya memang najis lah. Cuman kan kita pelihara nih. Cuman kadang suka jadi konflik sampai hari ini loh. Maksudnya kayak di masyarakat masih terjadi kan. Konflik dogi ataupun ular itu dibuang sama orang tua aku. Ya Allah. Jadi aku masih ingat itu kejadian di depan mata aku. Jadi masih kecil, bayangin anak kelas 2 SD, kelas 3 SD, anjing peliharaannya harus dibuang, ditinggalin di pinggir kebun orang gitu. Terus aku naik mobil kan, ngelihat ke belakang, anjingnya lari, ngejar, sambil aku nangis gitu waktu masih kecil. Dan dari situ aku selalu bilang, hewan setersiksa apapun pasti aku bantu. Oh Gitu. Jadi aku akan edukasi sebanyak orang gimana caranya supaya hewan ini nggak tersiksa gitu loh. Ataupun hewan ini nggak dianggap negatif padahal dianya nggak ngapa-ngapain. Bahkan mungkin ada hewan-hewan kayak zaman sekarang kayak ular ini. Mungkin ada yang orang berpendapat kalau ketemu ular langsung bacok gitu kan. Iya. Sebenarnya kan mereka ini punya peran penting di ekosistem. Oh iya pasti. Iya, jadi kalau dibacokin semua kan ekosistemnya hancur gitu. Istilahnya tikusnya bludak nanti. Jadi mereka penting gitu sebenarnya, nggak sehina itu. Orang bilang kan hewan, dia mah binatang hina gitu loh. Gitu. Wih, berarti ada sisipan-sisipan lumayan ada concern sama ekonomi ya. Ya kan ujung-ujungnya ke sana kan. Nah, pada akhirnya aku ngerasa ekonomi negara misalnya. Betul. Okay. Pada akhirnya aku tuh kan ini ya, ngelihat binatang ini kan nggak cuman bisa direscue. Ternyata kan di binatang ini juga industrinya banyak. Ngapain kita buang-buang, kita bunuh. Bahkan ya kayak ular sawah yang dibacok, itu tuh dijual itu ada harganya gitu loh. Coba kan mengganggu kalau tiba-tiba dia nyerang Betul. warga-warga. Betul, tapi kan nggak harus dibunuh. Jadi misalkan nih ular ketemu ular sawah nih ya. Kita bisa aja ambil, kalau misalkan ngerti caranya ya, aku nggak bilang semua orang harus. Cuman kalau ngerti caranya kita bisa ambil. Bahkan barang binatang itu ya kalau misalkan kita ekspor, itu ada harganya. Oh iya. Cuma kan ada cara ngambilnya misalnya. Betul, makanya itulah tugas aku edukasi orang supaya nggak usah dibunuh. Okay. Ini bisa jadi bermanfaat kalau ngerti caranya. Gitu. Kalau dia nyerang, ya bunuh dong. Misal. Nggak perlu. Lah dia nyerang nih bro. Gue ngambil caranya. contoh kasus yang bukan oknum ya. Yang maksudnya memang iseng dibacok tiba-tiba. Misalnya tiba-tiba ada upaya penyerangan nih dari si ular tersebut. Gue lagi main di sawah. Gue refleks. Ada batu, ada apa, gue plok daripada membunuh nyawa gue. Betul, kalau itu nggak ada masalah. Apalagi kalau kita memang nggak ngerti jenisnya, takutnya kan kobra atau king cobra, itu oke lah. Kalau itu kita masih ngerti. Cuman kalau kayak nih orang ada yang memang kalau setiap ngeliat ular dendam aja gitu bawaannya. Oke. Nah itu yang mau kita ubah pandangannya. Karena si ular ini tuh sebenarnya sayang banget kalau dibunuh. Even kayak king cobra itu aja, sebenarnya kalau orang yang paham dan ngerti bisa dijual, diekspor, harganya mahal sekali. Waduh. Ke luar negeri. Cakep nih. Itu kalau kita bahas sisi ekonomi ya. Iya. Kalau kita mau bahas sisi moralitas, ya bunuh hewan ini kan hewan ini innocent, nggak bersalah, kita bunuh sembarangan gitu kan. Oh iya. Gitu loh. Jadi banyak sisi-sisi lain di balik apa yang sudah jadi budaya di masyarakat kita. Nah itu tuh aku coba buka gitu loh di masyarakat. Ini anaconda nggak seserem itu loh. Ngapain kita takut terus kita bunuh? Bisanya kita jual, kita jadiin industri, kita breeding ini. Punya anak, ini anaknya misalkan sekali lahiran 15 ekor. Anaconda ini di Indonesia harganya 10 juta per ekor. Di Indonesia. Ini udah lebih dari 15 juta kalau segede gini. Wow. Ini namanya indukan. Ada industri hobinya kak. Dan lu jual beli juga? Jual beli juga sekarang. Jadi duit terbanyak dari brand, YouTube, AdSense, atau dari jual beli hewan ini? Kalau aku sih komplementari. Ini nggak bisa terus-terusan. Karena kalau binatang tuh ada musimnya. Ada musim kawin, ada enggak. YouTube juga ada musimnya, kadang ada musim viral, kadang ada musim enggak. Musim podcast aja ada musimnya. Iya, ada yang kadang, makanya aku industri hewannya banyak kan. Ada yang kayak lagi zamannya ikan cupang kayak kemarin. Iya. Cupang melejit, yang lain enggak. Dan lu main cupang? Main waktu itu. Jadi aku semua hewan beneran-bener kita cari. Ada yang pantangan gitu? Enggak ada aku. Semua hewan? Semua. Kan beda semua. Penerapannya? Beda, makanya harus tahu ilmunya. Boleh tahu nggak misalnya dari mulai level paling parah susah naklukinnya? Ya lu ini kan apa? pawang. Iya pawang mau rescue binatang-binatang. Nggak, maksudnya industri jual beli atau kayak cuman penjinakan? Penjinakan dulu deh. Penjinakan, oke. Kalau penjinakan itu paling gampang ular.
Jangan bercanda, Bener, masa reptil. dari ular, ya kelinci lah. Kalau itu kan hewan jinak, kelinci nggak Oh ada yang galak. iya. Kita ngomong hewan yang harus direscue ya. Yang harus misalkan kita Singa lah. jinakin. Singa itu Susah termasuk kucing-kucingan. Menurut aku paling susah kucing. Kucing apapun. Kalau kucing kampung dia galak, base-nya galak. Memang dia punya trauma dalam hidupnya atau apa. Itu susah banget untuk jinakin karena dia nggak ada titik koreksi. Jadi aku bilang titik koreksi itu karena gini, hewan itu kan galak karena sebenarnya dia defense. Iya. Tapi karena dia nggak ngerti apa yang dia hadepin. Hewan ini kan nggak kayak orang, nggak bisa diajak ngobrol kan. Dia cuma bisa body language. Jadi ini sebenarnya kayak psikologi. Jadi waktu kita ngadepin misalkan kucing, dia nabok, dia karena takut sama kita atau dia mau defense diri dia. Cuman kita harus kasih tahu, lu nggak usah defense, lu salah kalau lu defense, gua nggak mau nyakitin lu gitu. Jadi itu harus kita koreksi. Nah, titik koreksinya itu yang beda-beda. Kucing titik koreksinya paling susah karena cuma ada di hidung. Jadi kalau kita kasih hidung ada efek kejutnya. Kayak orang nih, dia anak kecil bandel kan. Kalau anak kecil bilang, "Dek, stop." Dia bisa stop kan. Nah, kalau binatang stop dia nggak ngerti. Harus kita shock dulu. Misalkan kayak di tap gitu. Hah? Apanya? Dadanya. Oh ya? Dicolek sampai dia kejut, kaget. Oh, gue salah ya. Gitu. Oh, penegurannya begitu. Betul. Kayak orang hipnotis. Betul, namanya correction kalau kita sebutnya. Bukannya malah makin berontak. Ada titiknya, makanya aku bilang tiap hewan beda-beda. Kayak dogi, monyet itu di leher titiknya. Kucing-kucingan itu di hidung. Lu tepok hidungnya? Iya, betul. Totok gitu. Ada yang ditotok, ada yang diginiin, ada yang ditonjok kalau hewannya gede. Nah, ini kan kita balik ke penjinakan hewan. Kalau misalkan kayak di kebun binatang, zaman dulu itu ada yang lebih parah. Ada yang pakai cambuk, ada yang pakai taser atau strum. Zaman dulu ya. Sekarang udah nggak boleh. Boleh zaman sekarang di Taman Safari Indonesia ada yang, waduh, bukan saya ngomong ya. katanya kelaminnya disetrum. Wah, bukan saya ngomong. Lah, nggak, harusnya udah nggak boleh. Memang nggak ada harusnya zaman sekarang. Itu pun juga penerapannya ke hewan kan? Ke hewan bisa, tapi zaman dulu. Aku ngomong ini tahun-tahun 80, 70. Animal welfare ini belum sadar zaman itu bahwa kalau kita gitu kita nyiksa hewan. Kalah. Jangan dipotong ya ini ya. Kalah. Kalau zaman sekarang 2025 bukan hewan yang disetrum. Ibu-ibu. Waduh. Aku harus belain. Ini tuh tahun berapa itu? Tahun 80 kan? Yang mana? Aku bukan belain pihak TSI ya, bukan. Cuman kan itu kejadiannya tahun 80 kan, bukan sekarang kan? OCI sama TSI. Iya, aku bukan belain mereka, cuman ini kejadiannya tahun 80 kan. Itu salah. Apa maksud aku nyetrum orang tuh salah kan? Salah dong. Makanya harusnya tidak pernah terjadi gitu loh. Tidak boleh dan tidak pernah. Cuman kalau memang itu terjadi, itu salah. Hewan aja nggak boleh disetrum ya? Betul. Apalagi kalau ke manusia. Betul. Tapi zaman dulu itu cara koreksi. Jadi kalau ada kalau ada gajah bandel, biar nggak bandel, strum. Zaman dulu. Ini aku ngomong dark side-nya ya, dark side of perbinatangan ya. Kalau ada satu organisasi atau mungkin tempat wisata manusia misalnya, enggak maksud untuk bahas ke situ lagi ya, tapi disetrum itu apakah karena salah atau karena eksploitasi? Biasanya karena bandel. Jadi nggak mungkin nggak ada apa-apa. Gini, eksploitasi sama disetrum beda dong. Eksploitasi itu kan istilahnya kita menggunakan jasa dia tapi tanpa tanpa mengconsider kemanusiaan atau moral gitu kan. Makanya eksploitasi. Misalnya hewan ini nih, kan dia capek nih misalkan. Oh, kita buat podcast terus 200 kali dalam seminggu, jadi eksploitasi. Cuman kalau kita pakai dia benar, itu kan nggak kenapa-kenapa ya. Kayak edukasi sekarang. Edukasi cuma sejam, habis itu kita balikin ke kandang lagi, dia makannya normal. Itu aman-aman aja. Itu masalah eksploitasi. Tapi kalau masalah koreksi, itu biasanya karena hewan atau sosok ini tuh bandel individunya. Tapi kan bandel ujung-ujungnya buat kepentingan uang juga, biar dia nurut untuk show-nya jadi lebih bagus. Itu gimana menurut lo? Nah, ini menurut aku itu bisa jadi eksploitasi kalau tidak mengedepankan moral gitu loh. Cuman kalau dasar koreksi, kita dari kecil juga dikoreksi kok sama orang tua kita. Dulu aku waktu kecil misalkan bandel bisa ditimpuk pakai penghapus, pakai rotan zaman dulu. Kalau sekarang kan kita tetap diomelin. Bener nggak? Misalnya kita bandel. Nah, caranya doang yang berubah nih, karena zamannya shifting berbeda. Gitu. Cuman menurut aku zaman sekarang juga kalau ada anak kecil ya bandel, menurut aku harus ditegur. Ya mungkin nggak usah dipukul, tapi ditegurnya gimana ya, dengan cara shock juga, dia harus tetap shock.
Iya lagi, shock tadi ya. Shock itu bisa diomelin, bisa dibentak misalkan. Woi, gitu bisa jadi. Atau misalkan diginiin, ayo kamu jemur kamu, shock kan ya. Oke. Panas gitu. Push up 200 kali. Caranya dong yang berbeda, tapi koreksi tetap koreksi. Kalau bandel, kalau enggak akan nurut. Itu namanya sistem kita menguasai situasi kontrol atau alfa sebutnya. Oh. Gitu. Itu Makanya yang aku ajarin ya. Cara menjinakkan tadi kan karena dia bandel takutnya dia buas, dia mau mukul. Makanya mau kita nyakar harus gitu jadi ya. alfa. Di saat dia mau mukul, kita udah jangan. Koreksi. Kita harus intention, niat. Jadi kalau aku tuh ngelihat niatnya, jadi dari muka udah kelihatan kalau kayak monyet ya. Terutama mukanya tuh udah muka mau mukul udah kelihatan. Sebelum mukul udah aku koreksi. Jadi jangan sampai kejadian dulu. Nah, problem-problemnya yang sampai parah udah kejadian, mau nggak mau harus digituin. Jadi misalkan nih, apa ya? Itu waktu di Grand Indonesia yang satpam atau security yang di Mall GI yang mukulin anjing apa namanya? Dulu German Shepherd apa gitu ya. Anjing canine kan. Itu kan karena dia gigit kucing. Nyelakain kucing ya. Itu boleh tuh dipukul begitu. Menurut aku kalau dipukul gak boleh. Nah itu kan loss, teledor orangnya kan berarti. Jadi kenapa anjingnya bisa mepet banget sama kucing? Loss. Harusnya kalau anjingnya udah ada intention mau gitu, koreksi langsung. Kalau anjing kan di leher, leash tarik, angkat. No, langsung gituin. Stop. Nah, kita harus jadi alfanya. Jangan sampai situasi ini si doginya jadi alfa. Chaos pasti, rusak. Karena dia nggak tahu moralitas. Yang tahu moralitas kita. Kalau di alam anjing gigit kucing mah nggak apa-apa kan? Ular gigit tikus nggak apa-apa kan? Ya kan dia juga bebas makan apa aja juga, terserah dia gitu ya. Betul. Ini tuh masalah hukum moralitas, Kak. Jadi kalau misalkan di alam ya, gini deh, kita pecinta kucing. Ngelihat kucing kita dimakan ular, sedih nggak? Ya sedih. Harusnya nggak boleh kan? Coba kalau di alam itu mungkin terjadi nggak zaman dulu 2000 tahun yang lalu? Mungkin. Gitu. Masalahnya moralnya berubah. Iya. Berarti salah security-nya maksudnya lo mau bilang kemarin katanya loss. Menurut aku teledor. Bisa jadi salah dia waktu loss. Tapi bisa juga niat dia baik. Karena mau nyelamatin kucingnya. Makanya anjingnya dipukul. Jadi masalah mukul ini tuh sensitif. Karena aku tuh gak bisa ngomong jinakin hewan harus dipukul atau gak harus, tergantung situasinya. Kalau udah gigit gak lepas-lepas, caranya gimana kira-kira? Pukul lah. Nah, ular gigit kita, manusia, gak lepas-lepas nih. Mau gak mau harus kita pukul gitu. Jadi tuh tapi masa nunggu digigit dulu, Audrey? Kalau bisa jangan. Makanya aku bilang jangan sampai teledor. Main hewan buas, apapun itulah yang bisa bandel tiba-tiba. Buas kan artinya dia bisa bandel tiba-tiba kan. Itu kita harus tahu bener skill dan ilmunya. Jangan sampai keburu bandel, baru kita pusing-pusing sana sini. Nah sekarang pas banget nih gue ngundang lu nih. Sebelum bahas mengenai tadi uang masuknya, bisnisnya, ekonominya, industrinya gitu ya. Edukasi dong ke teman-teman semua ketika belakangan ini lagi rame mengenai anjing rabies. Lo nyampe kayak FVP lo. Yang gue pun juga jujur baru tahu beberapa mungkin bulan atau tahun terdekat ini. Ketika udah rabies, dulu ya waktu SD, hati-hati anjing rabies, lidahnya begini, buntutnya begini, apa segala macamnya. Tapi dari sisi si anjingnya. Nah kalau sekarang dari sisi kitanya nih, gue baru tahu ternyata, dikasih air dia gelagapan, dikasih minum gitu kan? Angin. Oh iya, rabies dia penderita rabies tuh segitunya ya. Nah maksud gue sekaligus ya, lu kasih tahu dengan viralnya banyak ya, mungkin penyerangan dari ular, mungkin anjing atau apapun itu yang mencelakai dari manusia gitu ya, ke manusia. Lu bisa bantu nggak tadi kalau kucing di hidung? Ini jaga-jaga buat teman lagi nonton nih, jadi tahu. Ya. Oke, kita mitigasi nggak main asal bacok. Betul. Kan kita nggak pengen seperti itu moralnya kan. Nah mungkin karena memang dia belum tahu edukasinya. Lu bisa kasih kayak top 10 nggak sih atau top 5 kalau kepanjangan hewan-hewan yang rasanya bahwa ini berbahaya buat manusia. Terus lu nge-rescue-nya tuh gimana ya untuk ngejinakinnya apa segala macamnya bro? Jadi gini. Jenisnya boleh dari jenis. Jadi jenis ya, yang paling sering masuk kan ular. Nah, ke rumah orang. Iya. Yang paling sering masuk kalau ular paling gampang aku bilang, tinggal pakai tongkat. Jangan pakai tangan kayak aku gini. Cari sapu atau apa, ambil bagian mukanya, jangan sampai mukanya ke arah kita. Jadi kayak Kak Dery tadi benar, mukanya jangan begini. Oh ya udah enggak usah dicontohin. Mukanya harus begini. Kalau dari arah Kak Dery ya. Berarti gue harus balik ke belakangnya dia. Betul. Satu itu balik ke belakangnya. Dua pakai tongkat, ambil di lehernya sini nih. Begini. Ini misalkan tangan aku tongkat. Gini, ekornya baru pakai tangan. Gimana caranya dia gigit kita? Ini tongkat ya, gak akan mungkin. Ya, bisa maju. Tinggal dipindahin atau dimasukin karung atau dimasukin container box, dibawa jauh-jauh, lepasin ke hutan yang jauh. Gitu. Itu ular paling gampang.
Sebentar. Tidak akan tergigit. Iya, gimana cara ngatur posisi ke belakang kalau belakangnya si ular tembok, bro? Lagi di pojokan gitu, gimana cara muternya? Pindahin pakai tongkat, digeser gini. Digeser gini. Dicari-cari celahnya gitu. Gini nih, pindahin gitu. Ular kan gini, kadang begitu kan. Kalau yang galak, giniin kepalanya pakai tongkat, jangan pakai tangan kita. Ular ini tidak akan mungkin gigit orang kalau kita nggak pegang loh. Tidak akan mungkin, caranya gimana, nggak nyampe lah. Kita diem dia langsung trot gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin nyampe. Gak mungkin nyampe. Kok gak mungkin nyampe, kan dia lewat deket gitu. Enggak, jadi gini, ular itu tidak akan mungkin gigit kalau lagi jalan. Sulit. Jadi kalau mau gigit itu ada gejalanya juga, makanya ini gejalanya ya kalau ular ya. Dia akan namanya exposition. Jadi exposition tuh gimana ya? Aku contohin kayak gini nih. Nih ya. Gini nih. Lu mau pancing-pancing? Nih. Enggak, ini nggak mungkin gigit kalau ini kan. Cuman aku kasih contoh S. Nah, ini exposition. Oke. Jadi dia akan bentuk S. Nah, ini namanya ready to strike nih kayak gini. Kalau dia galak dia strike. Kalau kita di sini jaraknya, gimana cara nyampenya? Iya, terbang gitu. Kemungkinannya kecil banget untuk kena sebenarnya. Kan waktu dia terbang ada momentumnya. Kita bisa pergi gitu loh. Iya, kalau dia lebih cepat? Iya, makanya pakai tongkat. Gitu. Makanya harus ada alat pelindungnya. Nah, terus nih misalkan ya, ular ini mau gigit. Misalkan kita koreksi, kita pukul. Ular itu kabur loh, percaya nggak? Hah, emang ya? Iya. Secemen itu? Cemen, ular ini takut. Dia itu ngelihat orang nih makhluk hidup yang besar. Dia ini gak segede orang loh. Walaupun dia lebih, misalkan 7 meter pun, orang itu besar dianggap muka dia, di mata dia tuh besar gitu loh. Itu ular, jadi paling mudah tinggal pakai tongkat, pindahin. Oke. Nah, ada yang lebih susah. Dogi, pembawa rabies kan. Dogi, musang, jadi anjing, musang, kucing juga bisa kadang-kadang. Monyet bisa bawa rabies, hepatitis. Ini yang agak susah. Jadi kalau mamalia lebih susah. Ini sering konflik juga. Kalau yang ini sebenarnya gini, kita nggak boleh takut sama monyetnya. Jangan membelakangi intinya. Jadi kita tinggal kabur sejauh-jauhnya, tapi nggak boleh lari dan nggak boleh membelakangi. Jadi tetap face to face, tapi matanya jangan kita liatin. Kita liatin badannya aja. Kaburnya mundur larinya? Mundur. Belakang ini, ada empang? Ya pelan-pelan, bukan lari mundur, tapi jalan mundur pelan-pelan, cari tembok atau apa, kita berlindung di belakang tembok. Itu caranya sebenarnya begitu. Apa tuh? Apa alasannya kalau nggak boleh membelakangi? Jadi gini, hewan buas, kalau misal hewan lah hampir semua, itu titik lemahnya dia anggap makhluk hidup lain itu di leher. Tahu nggak kenapa singa nih? Kenapa suranya gede? Karena lehernya dilindungi sama si sura itu. Makanya semakin dia gede, semakin alfa, karena ya nggak bisa di. Jadi kayak mau itu dogi, pernah lihat gak dogi kawin? Iya pernah lah. Betinanya digigitnya di mana? Kucing kawin, betinanya digigit di mana? Di leher kan? Tahu nggak harimau tuh kupingnya ada kayak mata, supaya kelihatan kayak ngadep belakang ngadep depan. Hah? Iya, coba buka kuping harimau. Kuping harimau itu di belakangnya ada kayak matanya. Jadi ngelihat ke belakang, ngelihat ke depan. Tapi dia bisa ngelihat ke belakangnya? Nggak bisa. Itu apa, kamuflase sebutnya. Nah itu kayak mata kan? Lah iya. Ada putihnya kayak mata. Lah iya. Jadi dia kayak ngeliat belakang, ngeliat depan. Makanya kita nggak boleh membelakangi. Kalau kita lagi encounter sama yang buas ya, jangan membelakangi. Wah, besok tes Tes boleh. Ada singa nih. Ya udah, gue deketin dulu sampai nempel, baru gue kabur pelan-pelan mundur. Jangan, ngapain dideketin kalau nggak mau berantem? Itu kan kita ngajak dia ngadu. Oh iya, kan kalau katanya boleh aman. Nggak aman kalau tergantung dong singa harimau ini di mana. Kalau di hutan itu nggak aman kalau dideketin. Makanya kalau udah lihat dari jauh, mundur pelan-pelan. Dia nggak akan kayak langsung. Tergantung situasi. Dia lagi lapar nggak? Jadi ini faktornya banyak. Tahu dari mana, Udri? Kalau dia lagi lapar? Ya nggak tahu. Kalau itu mah naas berarti. Iyalah, kenapa bisa ke hutan ketemu harimau? Maksudnya harimau lapar lagi. Jadi harimau ini kan berburunya malam. Ngapain di hutan malam-malam? Ketemu wilayah harimau gitu ngapain? Tuh. Terus harimau ini cuma ada di Sumatera. Kalau di Indonesia, di Jawa nggak ada harimau. Nggak, berarti emang udah niat nyari dong. Kalau itu masalah sendiri. Oh iya. Tuh Tiara, malam-malam mojok ke hutan Sumatera lagi, ngapain jauh-jauh? Udah ya jauh kan? Ke hutan malam-malam. Tuh, kan banyak tuh. Artinya kitanya harus prepare. Bener kan? Iya. Jadi kayak kita harus tahu lah di dalam sini ada apa ini, habitat apaan gitu. Gak mungkin. Leher ya. Kak Dery gak mungkin tiba-tiba ketemu harimau nih sembarang tempat gitu nih, lagi keluar di kebun jeruk. Iya. Ada harimau, gak mungkin lah, caranya gimana. Kecuali peliharaan orang lepas. Nah kalau itu salah orangnya. Kenapa bisa dia pelihara di sini dan kenapa bisa lepas? Maksud lo mau menyalin pemerintah, kenapa dapat izin?
nggak dapat izin itu ilegal. Oh, ini mau bahas ilegal nih. Jadi sekalian deh boleh deh kalau gitu. Kenapa? Lu yang ngajak? Iya. Jadi gini. Sebenarnya orang boleh nggak sih melihara harimau gitu? Kalau ada izinnya boleh. Dapat izinnya pakai duit. Dan yang lain ya, maksudnya pakai duit kan bikin kandang. Kalau nggak pakai duit pakai apa? Masa berarti lu mau bilang bahwa yang pernah gue undang ke Kasih Solusi waktu itu dia dapat izin itu dia bayar nyogok? bukan nyogok. Pakai duit, memang ada PNBP, bayar pajak. Oh, berarti boleh dong. Boleh, siapa bilang nggak boleh? Oh, boleh. boleh. Tapi pakai duit. Iya boleh Alsat, boleh. Boleh. Jadi pakai duit, pakai kandang, pakai namanya sapras, sarana prasarana. Iya kan dibikinnya pakai duit. Nah, kalau nggak terus orangnya harus dilihat qualified, harus punya uang. Jadi ini memang gini, cuma orang kaya yang boleh piara binatang. Iya memang iya, kalau nggak cari apa ngasih makannya pakai apa? Kalau nggak dibeli pakai duit. Oh iya benar. Bikin kandangnya pakai apa? Mandiinnya kalau sakit berobat. Oh iya. Pakai apa? Harus punya uang. Kalau ini ini nggak bisa disalahin lagi nih. Kalau ini memang begitu. Hanya orang kaya yang boleh miara satwa yang susah-susah. Oh iya memang Alsat sama Raffi Ahmad kaya banget sih. Kaya. Makanya aku nggak punya harimau karena aku kurang kaya. Bisa aja. Emang bener. Oh beneran deh. Bener. Harus kaya. Makannya ya. Makanya kebanyakan yang punya kebun binatang itu orang kaya. Balik lagi nih kayaknya nih. Iya memang harus kaya. Kalau gimana caranya kita nih kalau gini ya, ada yang kaya sebenarnya kaya, tapi dia nggak mau ngeluarin uang buat binatangnya. Akhirnya terbengkalai. Biasanya itu punya, sorry ya, pemerintah. Maksudnya apa nih ngomong pemerintah nih tiba-tiba? Jadi ada kebun binatang, kan ini kebun binatang kebanyakan punya swasta yang bagus-bagus. Iya. Karena yang swasta mau keluarin uang buat binatangnya. Tapi udah kaya juga gitu perlakuannya ke manusia. Oknum. Ini kan kita ke binatang ngomongnya nih. Ya udah, oke. Kita ngomongnya ke binatang. Iya udah punya banyak duit masih eksploitasi ya, hire orang baru lah. Betul, kalau itu aku setuju. Iya, pakai jam-jaman 24 jam suruh kerja. Katanya kaya, ya hire orang baru, jangan sampai dipecut begitu. Kalau dia nggak mau kerja, manusia nggak bisa capek. Betul. Kalau terbukti ya, itu beneran begitu, aku setuju. Gitu. Oke. Jadi harus dibuktikan memang. Jadi emang ada kalau kebun binatang yang punya pemerintah? Punya pemerintah ada yang kadang ya agak terbengkalai. Ragunan? Karena uangnya enggak, kalau Ragunan udah bagus sekarang. Menurut aku udah bagus. Berarti nggak ada dong. Emang coba lu udah ada yang begini. yang di daerah. Aku gak usah poin namanya lah. Pokoknya di daerah deh. Bandung. Kadang ada yang misalkan kita bisa lihat gak Bandung juga. Pokoknya di daerah terpencil itu kan ada namanya LK. Jadi lembaga ini tuh yang pengelolanya pemerintah daerah gitu. Bandung bagus. Pokoknya ada di daerah di luar Jawa deh. Oh ada ya. Kalau kita lihat itu tuh kayak kadang ya ada kebun binatang yang pengurusnya aja masih ngerokok di samping monyet gitu. Wah. Bener, ini beneran terjadi. Karena aturannya tuh kayak kurang ditegakkan. Sama gini loh, kan itu misalkan harimau nih, gak usah harimau deh, apapun lah ya, binatang butuh makan. Uangnya tuh mungkin gak sampai ke harimaunya, tapi nyampainya ke pengurusnya atau ke orangnya gitu. Stop sampai situ. Makanya ya itulah istilahnya, hewannya terbengkalai. Makanya yang sukses yang swasta, istilahnya kayak perusahaan swasta tuh lebih jos daripada yang ngomong dong tanggung banget. Ya gitu. Iya. Saya takut masalah ya. Pokoknya gue mau mancing-mancing doang. Cuman memang ini harus diperbaiki menurut aku. Jadi harus diperbaiki secara keuangannya. Berarti kementerian apa sih yang ngurusin lingkungan hidup ya? Sekarang kayaknya kehutanan. Dulu kan dicampur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekarang dipisah nih. Oh berarti biar fokus itu. Keren Pak Prabowo berarti. Betul, keren. Iya, Pak Prabowo ini pencinta binatang loh. Iya tahu. Bobby Kartanegara. Iya. Beliau punya kuda banyak sekali. Jadi kayaknya memang harus ditegakkan ini perbinatangan ini gitu. Apalagi kebun binatang. Oke. Tapi mulai bagus sih. Maksudnya sekarang mulai diperbaiki kan. Misalkan kayak Pak Gibran nih, ada Solo Safari yang beliau juga ikut kan. Jadi sudah mulai iniin welfare-nya. Bagus. Jadi bagus, ini nggak buruk. Iya. Rapi memang sekarang udah mulai dirapihin. Sudah mulai dirapihin. Dan itu harus tetap berjalan. Jangan sampai lembaga konservasi ini kebanyakan didramain istilahnya. Oke. Berarti hampir semua atau bahkan semua mamalia itu di leher untuk bentuk teguran pada mereka. Nggak semua, kan aku bilang kalau kucing susah, di leher nggak ngefek, di hidung. Apalagi yang rata-rata sering dijumpai dan berbahaya lah. Ya itu anjing kan, anjing di leher. Semua reptil nggak ada di leher apa di mana ya. Kalau reptil pokoknya dipegangnya di titik yang mukanya nggak ngadep kita aja.
Itu paling gampangnya gitu caranya. Perikanan ikan. Ikan makin galak makin bagus. Maksudnya? Iya, ikan tuh kalau galak berarti sehat. Kalau ikan beda ikan beda. Kayak hiu gitu, bro. Kalau di hiu kenapa kita bisa kegigit hiu ya? Kan kita lagi main di laut. Enggak mungkin. Jadi hiu ini tuh ngelihat orang juga takut. Dia bukan kalau ngeliat orang, ini makanan ini, bukan begitu. Hah? Dia kan makanannya ikan. Gimana ya? Kita biasa makan ayam. Terus tiba-tiba kita di hutan ada ngelihat monyet gitu, kayak nafsu kan sebenarnya. Kecuali kepaksa banget. Nah, jadi kemungkinannya kecil sekali, kayak 1 banding berapa juta kemungkinan itu. Dan mungkin nggak kita makan ikan, masa ikan takut sama kita? Masa ikan berani sama kita? Kan takut ya orang di kita makan gitu ya? Betul, biasanya soalnya kan kita nelayan itu mancingin ikan kan di angkatan. Dia lihat kawan-kawannya misalkan dibunuhin di laut gitu kan, dia jadi takut. Ini apa ini, kapal gede-gede apa sebenarnya, dia pasti kabur sebenarnya. Hiu pun juga sebenarnya takut sama kita. Sebenarnya takut. Jadi lebih banyak kasus manusia membunuh hiu dibanding hiu membunuh manusia, itu boleh dicari tuh. Iya juga sih ya. Jadi manusia makan hiu kan, sirip hiu apa segala macam. Lebih banyak yang bunuh hiu daripada hiu bunuh orang. Karena kemungkinan hiu bunuh orang kecil sekali gitu. Itu kalau ikan ya. Kalau kita berdarah dikit baru dia makan kita ya? Enggak selalu. Kan di film-film Enggak gitu. selalu. Ada cek di vlog aku giniin, tusuk jari aku pakai darah, aku giniin di ikan hiu, nggak apa-apa. Dia bisa Baby bedain. shark kali lu. Masa juga, sih? ikannya segini. Serius, itu enggak apa istilahnya, dia tuh tahu ini tangan orang. Ini ikan. Dia punya ikannya, tangan kita nggak diapa-apain. Hah? Selama ini kita kena konspirasi dong. Itu kebanyakan nonton The Meg ya, kebanyakan nonton Jaws. Anaconda, kebanyakan nonton film Anaconda, itulah kenapa yang bikin binatang ini termarginalkan gitu loh. Siapa nih isu ini yang bawa nih berarti nih? Tapi aku ngerti karena ini kepentingannya ekonomi. Kalau nggak gitu nggak seru filmnya. Satu. Kayak aku nih bikin konten YouTube, kalau monyetnya galak gak ada yang nonton loh. Ular kalau galak-galak gitu, orang seneng bener. Jadi kalau kayak monyet galak gitu, terus aku berhasil jinakin, seneng bener dia. Kalau udah jinak gak ada yang nonton. Karena orang emang seneng yang gitu-gitu. Ini jadi kalau ini aneh nih fenomenanya. Semakin orang takut, semakin orang seneng, kayak nonton film horor. Iya. Semakin ini sambal pedes banget, semakin dia malah penasaran. Pengen tambah lagi. Betul. Kalau itu masalah industri ininya ya, industri gitu ya? kontennya. Nih beritanya tuh bro, miris ada lebih dari 70.000 iklan perdagangan satwa liar di internet 5 tahun terakhir. Kita balik lagi masalah izin nih kalau ini. Boleh nggak didagangin kan? Kenapa disebutnya miris? Ini kan narasi yang lucu. Kalau satwa liar, aku tanya nih, kalau kita nangkap ikan tongkol di laut itu satwa liar bukan? Liar dong. Nah, emang nggak boleh dijual ikan tongkol? Boleh-boleh aja. Tergantung dong ini dilindungi apa enggak satwanya. Kita balik ke undang-undang nih. Kalau yang ini miris, 70.000 iklan perdagangan satwa liar dilindungi, baru aku ngerti kenapa miris. Karena dilindungi masih didagangin. Iya. Bener nggak? Jadi ini dilindungi nggak? Pertanyaan aku. Nah, nih kalau kita scroll ke bawah, bawah, beritanya. Ini tuh ini bukan monyet Indonesia lagi. Tahu dari mana lu? Bukan, aku tahu spesiesnya. Monyet Indonesia nih kayak yang ini. Oh, lu bawa? Mana coba lihat. Tuker ya. Ditukar. Kita tukar. Terakhir dong gue mau say hi sama dia dong buat ini. Iya boleh. Kan gue udah berani. Soalnya ini agak bahaya, dia takut sama ular. Jadi gitu. Binatang punya insting dia. Tuh, ya. Mulai besok panggil gue Derisi Rescue ya. Keren. King of kasih solusi. King of kasih solusi. Diangkat boleh gak sih bro? Boleh. Udah berani loh. Berani dong. Keren. Getar lagi dalam badannya, apaan tuh? Enggak, dia cuma gerak doang, itu gak getar. Tuh ya. Siapa namanya? Ini namanya Virgon. Maksudnya ini sindiran. Enggak, karena lagunya lagi booming waktu itu. Waktu aku dapat dia nih, lagu telah habis sudah uang ini. Nah itu mahal soalnya ini. Aku belinya Zaman dulu ini masih 20 juta aku beli ini. Dari Brazil. Cuma itu bentuk karena positif apa negatif nih kok? Positif. Kok Virgo dijadiin ular gitu loh? Enggak, karena biar ingat aja momennya. Ke belakang udah tahu ada yang megang tuh. Binatang aku banyak yang namanya kayak ini public figure. Ini siapa monyetnya namanya? Ini namanya Caca, ini normal. Ada public figure kayak. Apa lo mau Caca Handika maksud lo? Bukan. Lu parah nih. Supaya mengingatkan aku sama kejadian-kejadian tertentu aja. Caca apa urusannya? Enggak ada. Kalau ini kan rescue dari sononya memang namanya Caca. Jadi kalau ini rescue aku bukan beli nih. Oh cewek ya? Cewek. Jadi dia ini monyet ekor panjang. Ini monyet topeng monyet tapi versi albino. Nah ini satwa liar sebutnya, bener. Tapi tidak dilindungi.
Oh. Kalau ini nih kayaknya capuchin monkey, ini dari Afrika, ini bukan satwa liar Indonesia. Jadi orang tuh suka nggak tahu ya, monyet semua sama kan, beda. Jadi hewan yang dilindungi hanya hewan Indonesia. Bahkan singa itu nggak dilindungi loh. Jaguar, citah itu nggak dilindungi di Indonesia. Kan itu negara mana itu? Citah tuh dari Afrika. Berarti boleh kita jual dong singa? Gini, ketemu di hutan jual lah gini, gitu. ini ada aturan lain. Kalau itu masuk satwa appendix 1, dilindunginya bukan sama Indonesia tapi sama dunia. Indonesia ngikutin peraturan dunia yang bikin IUCN, kayak macam PBB-nya gitu tapi bidang hewan. Oke. Menurut IUCN, appendix 1 itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi pemerintah Indonesia ngikut acuan itu. Tidak boleh diperjualbelikan, tapi nggak mungkin nggak dijualbelikan lah. Lihat, kita kalau kebun binatang dapat hewannya dari mana kalau nggak beli dari kebun binatang lain? Oh iya. Gitu. Tapi yang boleh beli hanya kebun binatang. Jadi kalau kita rumah, kita nggak boleh beli tuh harimau. Harus urus suratnya dulu supaya rumah kita jadi kebun binatang. Itulah saudara saya, kawan saya Alsyad tuh diurus suratnya, makanya boleh. Itu bukan rumah dia. Iya memang rumah dia, kebetulan tinggal di situ. Tapi itu sudah jadi penangkaran Panthera tigris bengalensis. Ada suratnya resmi. Urusnya pakai apa? Pakai uang diurus gitu, memang diurus. Makanya lagi-lagi harus jadi orang kaya. Betul. Kalau nggak kaya nggak mati hewannya pasti. Aku nggak bilang kalau monyet kaya, kan uangnya nggak sebanyak harimau dong, gitu loh. Kaya kan relatif ya, kaya miskin ya. Iya. Cuman harus punya uang. Aku nggak bilang kaya, harus punya uang deh, gitu. Gampangnya. Makanya lu kemarin di berita belain Alsyad Ahmad mati-matian ya? Aku belain karena aku tahu kejadian sebenarnya. Kan itu lahir meninggal, bukan meninggal di situ. Gimana coba kronologinya? Gue agak lupa tuh. Jadi Alsyad ini punya harimau namanya Eshan dan Ajinora. Eshan, jadi gini, harimau ini di Indonesia, aku nggak tahu ya bahwa dibuka nggak ya. Aku buka lah ya. Gimana caranya harimau dari India bisa nyampe Indonesia? Ada orang yang bawa dari India ke sini. Iya pastilah. Iya dong. Itu dibawanya tahun berapa itu? Tahun 70, tahun 80. Zaman itu belum ada undang-undang yang jelas. Oke. Kenapa bisa masuk sini? Ya kan? Oke. 2, yang masuk kan itu aja harimaunya. Jadi ini tuh kayak masih relate, darahnya masih saudara ketemu saudara. Saudara ketemu saudara. Apa yang terjadi kalau saudara nikah sama saudara? Jadi saya nikah sama adik saya sendiri, anaknya bisa cacat. Iya kan? Anaknya bisa cacat, bisa meninggal. Itu yang terjadi. Jadi anaknya banyak yang kurang survive gitu. Jadi itu normal-normal aja. Di alam pun juga kemungkinan bisa terjadi. Jadi itu bukan mati karena nggak dirawat atau mati karena dibunuh. Makanya aku belain. Framingnya gitu soalnya. Nah itu di framing karena media ini kadang suka lucu. Kayak tadi tuh aku bilang, kenapa miris? Itu satwa apa yang dijual belikan secara ilegal? Kalau dia bilang misalkan burung liar kok, tapi dilindungi nggak gitu loh. Oke, jadi kalau yang dilindungi nggak boleh sama sekali untuk diperjualbelikan. Boleh lagi. Nah ini lebih lucu lagi kan? Gimana sih? Boleh diperjualbelikan. Ikan arwana itu dilindungi. Boleh nggak punya di rumah? Ya ada sih tetangga. Burung kakatua dilindungi, ada yang punya kan? Iya. Diurus suratnya. Ini masalahnya mau ngurus surat apa enggak? Iya benar, betul sekali. Hampir mau maju ke gua, ketawa digerawak muka gue. Enggak, dia baik kan? Baik. Nah ini monyet Indonesia nggak dilindungi. Boleh nggak? Harusnya boleh. Tapi secara moral, jadi ada beberapa LSM ini Kak namanya. Jadi LSM ini tuntutannya adalah hewan ini semua harus dilepas ke hutan. Padahal ada hewan-hewan yang nggak bisa. Ada nih hewan misalkan kayak aku punya monyet autis, kayak dia nih ekornya dijerat pemburu, nggak punya ekor. 2 dia albino. Kalau di hutan ini kira-kira diserang koloni lain nggak? Bentuknya beda gini gitu loh. Jadi kalau menurut aku mending dirawat sama manusia. Ekor nggak punya, mental kurang stabil, punya trauma. Terus dia albino lagi. Albino tuh matanya sutur, jadi nggak bisa lihat dengan jelas. Putih ini albino ya, bukan karena memang ada spesies baru ya? Bukan, ini kelainan genetik. Anaconda pun ada albino. Ya tahu. Itu yang gue bilang, ipar gue, kakaknya istri gue, kakak kandung, Mas Pandu tuh ada yang warna albino gitu ularnya. Itu kalau yang albino dilepas ke alam agak susah survive. Gitu. Jadi ini albino nih. Nah kalau yang kayak gini memang sebenarnya. Iya betul. Terus. Ada sebagian hewan. Kali ya. Ada sebagian hewan yang namanya designer morph. Jadi memang disengaja untuk keluarnya albino gitu. Atau kalau di ular banyak bahkan itu warna-warni gitu ularnya kan. Nah itu ada industrinya. Bahkan besar sekali industri di dunia ini. Sebenarnya nggak boleh dong kalau di set begitu? Boleh juga. Lah siapa yang ngelarang? Ya kan itu kan breeding fase. Nih aku nggak tanda kutip kayak dipercacat kan? Iya cuman kan kalau itu masalah moral nih. Ini boleh apa enggak nih, moral apa masalah
Ya bukan, anggaplah misalnya di set up kan untuk jadi albino. Gue justru mau nanya, apakah itu dalam bentuk dipaksa untuk cacat? Jadi gimana ya kalau dibilang dipaksa, kita nggak bisa dibilang dipaksa, tapi untuk apapun ya, untuk entertainment misalnya. Secara genetik, misalkan hewan albino sama albino, kayak di reptil, anaknya keluarnya albino, gitu. Aku nggak bilang ini dicacatkan ya, tapi kayak albino sama albino keluar albino, gitu. Ada memang yang morph tertentu nih, yang kawin, misalkan kucing deh ya. Kucing kalau Munchkin ketemu Munchkin, anaknya cacat, nah itu baru dicacatkan kalau menurut aku. Udah tahu begitu. Udah tahu begitu. Tapi kalau albino ya memang dia kelainan genetik, kita nggak bisa ngomong dia cacat. Kalau cacat ini definisinya apa, Kak Dery? Cacat ini apa definisinya? Bukan, tadi lu bilang bahwa kalau kayak misalnya ada kelainan genetik, ya anggaplah bahasa gue mungkin bukan kasar cacat, tapi ada kelainan kan? Kayak tadi lu bilang albino ada kelainan. Betul. Nah, berarti kan artinya kan ini hal yang tidak lumrah. Tidak lumrah. Nah, tapi malah mahal kalau di binatang. Berarti di set dijadikan hal yang tidak lumrah nggak ada masalah? Iya, nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Kenapa? Emang albino kan masih bisa hidup dengan normal. Cuman nggak bisa lihat dengan jelas aja. Iya. Ada manusia albino, masa dia kita bunuh? Ya nggak boleh. Kayak ada loh manusia albino yang matanya goyang-goyang juga, putih, banyak. Masa dia nggak boleh kawin? Boleh. Ya udah, berarti ular albino juga boleh kawin dong. Oh, meskipun di set ya? Meskipun di set, ya pasti di set lah. Kan kita breeder. Kayak misalkan nih kita ternak kambing, itu kan kita set dia supaya dia beranak kambing. Masa nggak boleh? Itu memang berternak bercocok tanam, itu udah budaya. Bukan budaya, itu udah proses hidup evolusi manusia itu dari zaman purba. Istilahnya. Bahkan dari agama pun boleh kan beternak. Iya. Boleh aja sebenarnya. Oke. Masa nggak boleh beternak gitu. Seru sih ya. Mengenai ilegal tadi masih apa yang nyangkut ya pembahasannya? Jadi kalau ilegal atau legal ini tuh tergantung negaranya sebenarnya. Tergantung negaranya. Kalau Indonesia, kalau ilegal atau legal, ada beberapa satwa-satwa tertentu yang nggak diatur peredarannya. Makanya kenapa tadi satwa liar. Ini aku tanya ya. Contoh ya, kayak misalkan ular sanca deh yang biasanya ditemuin di warga di sawah. Itu sebenarnya masuk appendix 2 kalau ikutin standar IUCN dari PBB-nya lah istilahnya ya. Harusnya tidak boleh dibunuh loh. Bahkan kalau appendix 1 boleh? Tidak boleh. Appendix 3 pun nggak boleh. Yang masuk appendix ini nggak boleh dibunuh sembarangan. Jadi kalau appendix 2 itu jual belinya diatur oleh negara atau dunia gitu. Diatur, jadi didata. Jadi ada kuotanya. Jadi ada beberapa hewan Indonesia nih, misalkan masuk appendix 2, kayak biawak kali yang bisa jadi obat kulit, sakit kulit. Itu kalau diekspor ke luar negeri, gak boleh sembarangan diambil dari Indonesia dibawa ke luar negeri, gak boleh. Ada kuota ekspor namanya. Artinya perdagangannya diatur. Kenapa di kuota-kuota ini limitasi gitu? Karena kalau diambilin semua habis dong. Oh, buat diperkembangbiakan lagi. Betul. Ya. Ada yang diambil, ada juga yang harus breeding. Jadi memang harus dikawinkan, harus F3, F4, maksudnya keturunan keempat. Jadi punya cucu, punya cicit. Baru cicitnya boleh dijual ke luar negeri, itu ada juga yang aturannya begitu. Supaya populasi aslinya itu nggak punah di sini. Kalau nggak diekspor ke luar negeri semua dong. Harganya jatuh apa segala macam. Iya. Ya ekonomi jadinya malah berantakan ya. Betul. Makanya itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa, tapi ada yang abu-abu aturannya. Masih ada aja di Indonesia abu-abu. Betul. Nih aku tanya, kalau hewan impor nih, contoh anaconda, ini pakai surat gak menurut Kak Dery? Ya harusnya pakai surat lah. Harusnya pakai surat. Iyalah. Tapi kebanyakan nggak, karena kan nggak dilindungi di sini. Surat apa yang mesti kita bikin? Oh iya, aku baru tahu tuh. Kan nggak dilindungi. Paling cuman ada surat izin impor. Jadi kita nih impor nih dari anaconda dari Brazil ke sini kan ada suratnya. Ini lo kayak gitu juga? Iya, zaman dulu. Tapi kalau udah punya anak cicit di sini, suratnya ngurus kemana? Ini hewan dari mana ini? Harusnya aku ngurus ke Brazil dong. Oke. Gitu. Ya. Jadi sekarang didata kalau hewan impor, tapi kebanyakan di kebun binatang saja. Kalau di hobis itu nggak kedata populasinya. Jadi itu ilegal. Hitungannya ilegal nih. Ada beberapa hewan-hewan breeding yang ilegal. Dibilang ini satwa liar kan? Nah itu satwa liar kalau dibilang 70.000 bisa jadi termasuk satwa luar negeri gitu. Oke. Jadi ini satwa mana? Beritanya tuh nggak jelas. Oh wow. Ngerti kan? Jadi ilegal itu kan karena konotasinya negatif soalnya. Betul. Padahal maksudnya ilegal ada yang positif ya? Ada dong. Nih kalau aku tanya nih, tahu domba kan? Tahu lah. Domba yang kita kambing yang kita makan kan ada kambing hybrid. Iya. Ada perkawinan dari luar negeri sama dari sini. Iya. Kayak etawa. PE namanya PE. Peranakan iya, etawa kalau buat kurban kan. Iya. Nah itu kambing PE itu kan hybrid dari luar negeri sama dari sini. Iya. Itu hitungannya apa ya? Lah iya. Ilegal, legal.
Menurut lu? Itu kan kawin sama kambing lokal, ya legal-legal aja lah harusnya. Nah itu kementeriannya beda lagi. Itu Kementerian Peternakan. Jadi satwa ini kebagi-bagi Kak. Ikan KKP masuknya, Kementerian Kelautan Perikanan. Hewan-hewan begini masuknya Kementerian Kehutanan. Kalau kambing domba masuknya Kementerian Peternakan. Kalau yang ternak gak ada yang dilindungi tuh. Oh iyalah. Karena dianggapnya bukan satwa liar. Gitu. Ya buat ternak. Betul. Ikan sebenarnya liar di laut, tapi dianggapnya satwa konsumsi kalau ikan. Hampir kayak ternak. Kalau ini bukan buat dimakan, jadi masuknya hutan. Monyet berarti sama kayak ular ya? Iya, jadi gak boleh dimakan sebenarnya. Dianggapnya waktu tapi bikin banyak aturan itu buat penyembuhan sate-sate ular. Ya makanya itu abu-abu kan. Legal apa ilegal sebenarnya? Darah ular ya? Nah, legal apa ilegal? Ya itu dia tuh ya. Nah jadi tuh abu-abu aku bilang aturannya tuh belum full gitu loh. Gimana ya? Belum dibikinnya. Ditambah mungkin beberapa pejabat kita ini nggak paham soal perhewanan. Jadi ya udahlah ular lah gitu. Yang mana? Ya ada. Enggak bukan orangnya. Maksudnya yang mana? Yang zaman dulu bikin aturannya. Bukan. Maksudnya yang ada di kementerian mana nih? Maksudnya gitu doang. Semuanya dong. Oh, oke. Jadi dia nggak segitu pahamnya sama industri ini. Oke. Gitu. Tapi masih bisa dibenahin. Bisa dong. Tujuannya kalau dibenahin adalah ada hubungan sama ekonomi. Diregulasi dong. Misalkan ya orang mau makan kobra boleh nggak? Orang mau makan kobra boleh nggak? Boleh. Satwa liar loh. Kan perdagangan satwa liar miris. Jadi boleh nggak? Oh iya. Diregulasi, yang kobra yang ini boleh dimakan, yang ini nggak boleh. Spesies yang ini bisa, boleh dimakan, boleh didagangin, yang ini nggak boleh gitu loh. Harusnya gitu ya. Termasuk hewan impor. Masalahnya spesies ini ada jutaan spesies, cara ngelisnya itu yang pusing. Harus banyak kerja kolektif dari berbagai macam sudut masyarakat gitu loh. Ya libatin aja stakeholder. Betul. Harusnya dilibatkan semua. Karena industrinya besar sekali. Oke. Dan nantinya bisa untuk bantu ekonomi kalau kayak gitu. Banget. Oh. Banget dong. Sekarang kalau orang ternyata boleh makan ular ya, industri sate ular kobra naik. Iya. Gitu. Jadi itu emang legal. Jadi udah ada izinnya. Kalau sekarang kan pinggir jalan nggak ada izin. Itu kita baru ngomongin kobra loh. Kita belum ngomongin ikan. Kita belum ngomongin serangga. Semut aja bisa tuh. Itu ilegal apa legal kalau kita bunuh semut? Semut itu ada semut dilindungi Kak. Apaan sih semut dilindungi? Bener. Tanaman aja dilindungi banyak. Emang iya. Rafflesia arnoldi dilindungi. Tahu. Boleh diekspor gak? Iya. Okay. Nah kan itu sebenarnya kalau itu sih udah ada aturan. Kalau Rafflesia semut itu kan sulit kan, kayak yang gitu-gitu. Tanaman ini banyak banget di Indonesia, binatang juga banyak banget, tapi nggak melek gitu loh. Maksud aku yang bikin aturan belum sedalam itu aturannya. Jadi masih abu-abu, banyak abu-abunya. Makanya kebanyakan pemain industri ini mainnya di abu-abunya Kak. Karena memang begitu adanya ya. Karena begitu adanya. Kayak ikan nih, ada ikan invasif yang dilarang. Pernah dengar nggak ada bapak-bapak di penjara gara-gara piara ikan aligator? Tahu. Kemarin. Itu kan ikan tidak boleh dipelihara di Indonesia. Tapi masuk ke Indonesia ikannya. Siapa yang bawa kira-kira? Terus dijual di depan SD itu harganya 20 ribuan apa 10 ribuan. Oke. Berarti boleh apa nggak boleh? Terus yang ditindak satu Indonesianya hanya satu orang yang dimasukin penjara. Dari jutaan orang yang pelihara ikan aligator. Aku bilang penonton kita juga pasti ada yang punya. Mungkin pernah pelihara waktu kecil. Itu teguran kali, apa gimana sih? Jadi itu kayak undang-undangnya gak ditegakkan. Terus bludak. Terus gak dibikin undang-undang baru Kak. Undang-undangnya kuno istilahnya. Menurut aku itu harusnya bisa jadi industri kalau dilegalin. Inilah kenapa pentingnya channel Kasih Solusi. Insya Allah kita mengundang gimana caranya untuk bangkitin ekonomi, ya menuntaskan kemiskinan. Adanya Kasih Solusi kita komitmen di situ dong. Betul. Ya kan, bangkitin mereka dari kemiskinan. Industri jadi kebangun. Kayak gini-gini kan mungkin jadi tahu. Ayo mau nggak di-share. Mungkin ada keluarganya. Ya mungkin iya dari saya sendiri mungkin bisa langsung jalur A1 misalnya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa bantu tuh share ke beberapa kementerian terkait apa segala macam. Biar kita nih jadinya tumbuh bareng-bareng gitu loh. Betul. Negara ini terlalu besar kalau diurusin Pak Prabowo sendirian gitu. Kan. Betul, setuju. Jadi kayak misalkan ikan aligator tadi lah ya, balik lagi ya. Ikan aligator ini kan populasinya udah terlanjur banyak, tapi dilarang. Harusnya ini ikan dilarang dimusnahkan semua. Tapi ada jutaan ikan yang bakal dimusnahin. Kenapa nggak dibikin aturan yang dikasih surat? Kalau piara nggak boleh buang ke sungai, jadi nggak jadi invasif gitu loh. Jadi populasi ikan lokal nggak habis. Kasih surat aja kalau dia lepasin ke sungai, denda atau enggak penjara atau apalah, ada sanksinya kan, ada koreksinya gitu loh. Menurut lo kenapa? Karena ribet ini ya? Ribet. Terlanjur. Karena agak malas ngurusinnya. Karena 20 juta, mungkin bisa ada 30 juta individu spesies ini, spesimen.
Ya mending kan siapa tahu ada potensi buat naikin industri atau ekonomi. Betul, makanya itu sebenarnya yang sesuatu tuh bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi tidak dimanfaatkan gara-gara belum jelas aturannya. Ada contohnya di negara mana buat Indonesia jadi ada benchmarknya gitu? Thailand. Oh, rapi itu ya? Rapi kalau Thailand. Oh. Thailand, aku langsung bisa sebut kalau ini gampang. Di Thailand itu kayak ikan ini difasilitasi bahkan sama negara. Jadi airnya gratis. Didukung sama pemerintah. Tujuannya biar ekonomi ujung-ujungnya. Betul. Diekspor itu binatang-binatang. Cuman memang kadang ada yang kelewatan. Misalnya kayak binatangnya terlalu ekstrim, ada kafe isinya singa gitu kan, itu kayaknya agak harusnya sih. Iya. Jadi harusnya singa di hutan tapi dibikin di kafe gitu. Emang iya? Ada di Ya, Thailand. tinggal dikasih regulasi baru aja. Betul. Cuman banyak LSM aku bilang, singa harus hidup di hutan, tidak boleh dimanfaatkan di kafe. Cuman yang dibelain yang lucu-lucu doang mukanya. Ular nggak dibelain, jarang. Serangga gitu nggak dibelain. Iya. Kucing mukanya kesian, lucu, nggak boleh diikat lehernya kayak gini. Padahal kalau nggak diikat ini nyerang kaderi. Iya betul itu. Dilepasin ke hutan mati, harus kita apain? Iya Mau nggak mau diikat lah, mau gimana? Lah. Tapi kan kalau di rumah kandangnya harus besar. Makanya di tempat aku kandangnya besar, makannya kita jaga, vaksin. Gitu. Jadi, nah ini pelihara hewan belum jelas juga kalau misalkan nih dia tersiksa nggak dikasih makan, nggak ada hukuman ya kak? Misalkan kita siksa dia nih, kita pukuli, kita setrum. Masa nggak ada hukumannya? Hukumannya cuman itu apa? Welfare istilahnya. Tapi bisa di penjara itu kalau pidana. Kalau viral, kalau ada yang laporin. Kalau nggak viral, kan nggak ada undang-undangnya, kan tetap aja mau seviral. Ada undang-undangnya 3.000 view, 3.000 juta views juga. Kalau memang nggak ada undang-undangnya kan kita bisa balikin lagi. Betul, undang-undangnya tuh gini. Kalau aku lupa nomor berapa undang-undangnya. Pokoknya intinya undang-undang kesejahteraan hewan. Jadi tidak boleh menyiksa gitu intinya. Tapi penyiksaannya ini tidak didefinisikan dengan jelas. Jadi nyiksa nih kategorinya apa? Kalau kita nih bunuh ikan lele kita banting, nyiksa nggak? Kalau kita baygon nyamuk, nyiksa nyamuk nggak? Oh iya. Jadi nggak didefinisikan, maksudnya nggak dijabarin gitu loh. Ini yang ini kategori nyiksa, ini enggak. Kita nggak ngasih makan monyet 3 hari ditinggalin keluar kota, nyiksa nggak? Nyiksa dong. Tapi kan itu nggak dipukulin, berarti kan harusnya nggak gimana tuh? Kategori nyiksa apa enggak? Nah ini tuh masalah moral, makanya aku bilang moral. Jadi kita jadi orang baik apa jadi orang jahat? Kalau ke hewan nggak diperhatiin kak, nggak segitunya, kecuali viral. Susah juga ya kalau ngebendung viral apa enggaknya mah susah lah. Betul. Jadi kayak harus dijelasin, maksudnya di standarisasi gitu loh maksud aku. Kayak beberapa luar negeri banyak kok yang udah standarisasi. Tadi kan Thailand. Jadi ya kementerian terkait lah yang udah nonton ini bisa belajar tuh Thailand begitu apa segala macamnya. Terus tinggal cari bottleneck-nya di mana nih. Oh kan Thailand enak, ada begini, resources-nya kita begini kan, tinggal dicari lah, diobrolin, kita bisa pangkas-pangkasin juga tuh mungkin potensi korupsi apa segala macam, bisa jadi nggak? Ada nggak tindak korupsi, potensi-potensi yang terjadi di pada perhewanan? Korupsi, aduh aku nggak enak ngomongnya. Ada lah. Nggak usah sebut nama, jangan. Ada lah. Maksudnya gimana bentuk korupsinya? Iya kalau misalkan nih orang mau piara sesuatu nggak boleh, kan ada tempel-tempelnya. Aduh iya lagi. Gratifikasi lah mungkin ya sebutnya. Gratifikasi. Bukan ya, kalau bisa juga gini nih. Izin hewannya apa? Dibuatnya apa? Diselipin satu box isinya apa? Isinya beda sama yang datanya. Begitu itu kan dicek, oh ya emang ini datanya gitu ya, ala-ala ya. Ternyata dalamnya isinya jauh lebih mahal gitu misalkan. Dibagilah duit itu apa itu namanya? Gratifikasi atau kong kali kong? Ya korup lah, tetep lah. Iya korup, makanya ada banyak lah kalau itu mah. Oknum ini ada ya. Terus kirim mengirim. Aku nggak bisa sebut instansi. Jangan, nggak usah. Misalkan pakai pesawat Sapa gitu, kirim mengirim lah pokoknya ada. Karena nggak diatur, sebenarnya kalau diatur nggak apa-apa kak, menurut aku ya. Loh, kirimnya pakai di bagasi gitu? Gini deh, iya di bagasi pesawat, kirim mengirim. Ada ulernya gitu? Bukan ular, kita ngomong yang lebih gede. Kirim apa? Singa, tapir, ya gitu. Hah? Iya kita ngirim sesuatu yang gede bisa. Pokoknya daerah A butuh misalkan. Iya, beruang madu tuh masih banyak ilegal. Nah kalau satwa liarnya kayak beruang madu. Beruang madu nih aku buka aja deh, harga ilegal 7 juta 8 juta, murah nggak? Siapa orang nggak mau piara beruang kalau cuma 7 juta 8 juta? 7 juta murah lah. Iya, emang segitu beruang madu Sumatera. Itu harga ilegal. Itu untuk apa mereka? Hobinya iseng. Tapi bawanya kan nggak bisa pakai mobil dicegat kita di bandara atau di ini. Jadi pakai sesuatu yang lebih jos gitu. Apa tuh? Pesawat aku udah bilang. Kan tapi diselipin gitu loh. Gimana cara nyelipin beruang madu Audrey ke pesawat?
Bisa. Bagasi. Bisa. Nih mau aku kasih tahu nyelip-nyelipin hewan. Tapi bukan aku oknumnya ya. Aku cuma tahu aja. Justru ngomong begini biar untuk mitigasi pemerintah. Jadi pemerintah nih betul mungkin ada oknum, dimanapun ada oknum. Tapi dengan seperti itu, orang yang pengen membangun negeri ini dengan serius, dijegat di situ. Betul. Kalau bisa malah difasilitasi gitu. Kalau ngirim jangan disusahin. Nah iya makanya coba dibikin izinnya. Ngomong aja. Nih caranya gini, diselipin di kolor. Bau ular ditaruh di kolor, di celana dalam. Tuh. Masih kita harus buka semua. Masa ular ketemu ular? Ular ketemu ular. Tapi ada. Kan kena X-ray, bro. Enggak. Ular dalam sempak. Enggak, kan X-ray itu metal detektor. Yang bunyi tet-tet doang. Kalau ular kan makhluk hidup. Kayak badan kita aja, ditempel di celana kita. Asal jangan kepegang sama petugasnya gitu kan. Kalau di alas kelamin kan nggak dipegang-pegang gitu. Iya kan tinggal bilang aja maksudnya segitu. Iya. Tapi ada ular di dalamnya, bisa nggak? Itu punya saya, bilang aja gitu. Emang saya segini gedenya. Bisa kan? Bisa ya. Iya gitu, banyak caranya kak. Banyak cara ditaruh di kaos kaki. Kaos kaki kan nggak bunyi. Kan keinjek. Enggak di samping kaos kaki. Di mata kaki kita taruhnya. Kalau yang kecil-kecil gitu mah nggak kelihatan lah. Oh yang kecil. Iyalah kalau segede gini mah kelihatan. Masa ditaruh di anaconda. Ditaruh di ini perkutut kita kan nggak mungkin. Kalau segede gini. Kalau kecil. Enggak, takutnya bukan masalah apa, kawinnya di dalam. Iya jangan sampai. Maksudnya makanya. Atau nggak hilang, tinggal satu pas keluar. Waduh serem banget kalau itu. Iya. Cuman intinya bisa dilakukan gitu loh. Banyak itu udah dari zaman dulu. Dan itu teknik itu bukan cuma orang Indonesia. Sampai orang-orang Argentina apa segala macam. Kalau untuk begitu apa ya, negara-negara yang maju begitu pengiriman kalau difasilitasi gimana, pakai apa? Boleh aku sebut mereknya? Boleh aja. FedEx, DHL. Boleh. Sekarang sudah mulai nih, Indonesia telat. Ada satu brand lah, II gitu. Sudah boleh. Tapi gak ada legalnya gitu loh. Harusnya kan pakai surat dari pemerintah nih, ada namanya SAT-DN. Nah sekarang nih nggak pakai SAT-DN, jadi kita kayak masih ragu-ragu, boleh nggak yang ngirim ini ya? Oke. Gitu loh. Kalau mau ngurus SAT-DN, ya itu lebih sulit. Ada, cuman lebih sulit. Coba lu deh, lu yang benar-benar bukan belinya di sini deh, yang lunya impor berarti. Cara lu gimana? Cara orang itu harus PT. Kalau impor enggak, dianya nyelipin di kolor juga. Oh enggak, kalau impor resmi apa ilegal nih? Ilegal deh, lu pernah nggak? Nih ada lagi. Kolor bisa. Bawa tas bisa, namanya nenteng. Tasnya diselipin. Di mana? Bandara. Aduh, aku angkat begini industrinya hancur nih kayaknya nih. Tapi ya udahlah, maksudnya biar diregulasi, maksud aku. Jangan beginilah, diregulasi justru dong. Dibantu lah ini, kita ini dibantu, jangan sampai nyelip-nyelipin lagi. Kasihan hewannya loh kalau diselip-selipin gitu, ditetet-tetet gitu kan. Kasihan kan? Ini terkuak nih faktanya nih baru pertama kali nih. Terus pakai kapal. Terus? Iya, diselipin di kapal elektronik atau apa? Kapal apa sih? Kapal tongkang atau apa gitu diselipin pakai kapal. Jadi bawanya pakai kapal, nggak pakai pesawat. Kalau pesawat kan ketat, regulasinya susah. Kalau hewannya gede loh, taruh di kapal. Caranya, cuman hewan itu kesian di kapal. 3 hari, 4 hari kan di kapal. Mungkin bisa nggak makan. Terus meninggal, mati. Bisa mati. Bisa mati, bisa banyak lah. Kejadiannya kena penyakit, gak diurusin sama kena kapalnya. Itu kan nitip kan istilahnya sama kapal, tapi diselipin lewat jalur bawah gitu. Jadi kebanyakan ilegal-ilegalnya ini di transshipping ya. Jadi cara kirim-kirimnya. Lu ngomong begini gimana tuh? Ada niatnya pengen ngebantu biar niatnya supaya dilegalin aja. Maksudnya dibikin aturan yang jelas gitu. Ini boleh, ini gak boleh. Kalau mau dijelasin tuh gini caranya yang benar-benar jelas. Tapi gak ribet. Kalau sekarang kan ribet. Nanti ada pembenaran deh tuh. Makanya gue korup tuh gara-gara biar bisa ke Indonesia tahu. Betul. Kata si oknum-oknum instansi tersebut. Harapannya boleh kita belajar studi banding dari Thailand gitu harapannya. Selain Thailand apa? Aku kurang ini sih, enggak kalau negara lain ya. Cuman banyak lah, kayak Rusia tuh boleh. Legal aja piara beruang di rumah. Tahu Khabib Nurmagomedov itu fight sama beruang grizzly. Caranya gimana kalau misalkan beruangnya ilegal? Masa ya dipublish? Oh iya benar. Oh iya. Gitu, itu pasti legal dong beruangnya. Di sana. Ya coba kita bisa tiru nggak kayak gitu? Jadi itu kan ya gitu. Harusnya ada solusinya. Iya. Ini kalau ada solusinya dan akhirnya jadi lebih rapi, ujung-ujungnya ekonomi juga bisa lebih tumbuh juga ya. Mungkin jadi industri, ada perdagangan yang jelas, restoran ular misalnya. Dan hewannya nggak tersiksa kan jadinya. Iya. Jadinya bisa diperhatiin gitu loh.
Tuh, jadi SJW juga nggak jadi sibuk kan, capek mulu dia kerja tiap hari ngecek-ngecek itu, kasihan tuh hewan liar digituin gitu ya. Tuh ilegal, padahal legal. Ini suratnya. Tapi kalau sekarang tuh sulit kita ngomong begitu karena ya gitu. Oke. Orang lebih memilih untuk yang ilegal. Karena kalau yang legal ribet banget, biayanya mahal sekali. Belum harus tempel-tempel. Itu industri ya, kita ngomong di industrinya ya, bukan rescue ya. Dan lu sendiri sekarang udah punya apa untuk monetisasinya dari hal ini nih? Misalnya kayak AdSense ya? AdSense YouTube pasti. Berapa sih lu AdSense? Tembus berapa? Masa disebut? Enggak, misalnya signifikan besar, kecil? Ya lumayan lah, buat aku lumayan. Berarti penontonnya panjang, nonton sampai akhir ya? Nonton. Kalau video kita kan aku banyak kan nge-review hewan kayak gini nih, video-video 20-30 menit, ada yang sejam, ada yang sejam-sejam kayak gini. Ya biasa lah, tapi lumayan gitu, masih ada uangnya itu. Terus aku juga edukasi kan juga dibayar kadang. Kayak misalnya aku keluar kota, edukasi ini jenis ini kayak gini lah, kayak di tempat ini kadang dibayar. Terus juga ini aku dagang juga kan, dagang reptil gini juga dagang. Tapi ya monyet enggak. Jadi aku dagang benar-benar spesialisnya di apa? Sebenarnya eksotik, tapi kalau yang sensitif enggak. Contoh? Monyet, ekor panjang enggak. Enggak mau atau enggak boleh? Enggak mau aku. Karena emang bukan nggak boleh, sebenarnya kan nggak ada aturan yang jelas. Sekarang sudah tidak boleh diperjualbelikan sama LSM. Karena monyet bukan peliharaan menurut aturan Inggris. Kan kita Indonesia. Iya gitu, tapi LSM-nya mengacu pada mereka ini, tuntutannya ke pemerintah Indonesia supaya bikin aturan yang sama, nggak boleh pelihara monyet ini. Boleh apa nggak? Menurut aku sih selama dirawat dengan baik boleh, tapi kalau menurut LSM mereka ini harusnya hidup di hutan, kayak yang aku bilang tadi. Memang harus hidup di hutan, makanya jangan diambilin yang di hutan, di breeding, dianakin gitu loh. Jadi dia udah biasa lahir di penangkaran atau di rawatan manusia. Tapi harapan mereka kan semua monyet harus hidup di hutan. Setuju. Cuma udah ada yang terlanjur kayak gini gimana? Masa mau dilepasin semua? Nggak mungkin lah. Udah ada yang terlanjur. Ini yang salah. Orang-orang pendahulu kita tahun 60, tahun 50, kenapa ngambilin dari hutan dikawinin? Wah, udah begitu ya. Orangnya udah pada meninggal semua kan? Susah juga ya. Makanya aku bilang kejadian-kejadian ini, aku tuh hanya merescue, meneruskan apa yang sudah terjadi zaman dulu. Dan ini kita mulai ubah. Kalau bisa, jangan ada lagi ngambil-ngambil dari hutan. Kalau yang mau diambil dari hutan harus pakai izin yang jelas yang tadi aku bilang. Kementerian Kehutanan. Diregulasi. Terus FNB daging. Kalau daging itu, kalau ini daging satwa liar apa daging ternak nih, beda lagi. Ternak itu domba, kambing, sapi, ayam. Lu punya? Ada. Babi itu masuk hewan ternak. Cuma kan gua nggak makan babi ya. Maksudnya kalau secara daging ya itu kan legal-legal aja. Kalau itu lebih terstruktur malah kalau yang itu. Lu dagang hewannya apa FNB-nya? FNB ada toko kopi. Nggak ada hubungan sama hewan? Di tempat hewan itu ada kopinya. Oh oke. Gitu, itu doang. Kayak apa sih, coba lihat. Di tempat hewan ada kopinya. Mungkin Instagramnya Indo Exotic Animals gitu. Ini tempat hewan aku ini. Ini Indo Exotic nih. Nah, ada ikannya, ada monyetnya juga. Tapi monyet ini cuma edukasi supaya orang nggak peliharanya nggak di kandang kecil kayak kandang burung gitu loh. Di mana nih? Di Kalideres. Jadi isinya apa? Resto? Enggak. Isinya ada kopi, terus ada binatang-binatangnya kayak ada kobra. Jadi orang bisa lihat binatang sambil ngopi gitu loh. Itulah iya. Ada edukasinya juga ya. Betul. Sama kita juga ada kayak ngimpor hewan, kayak hewan-hewan dari Afrika nih. Bisa dipelihara kalau ini namanya savana monitor. Seru banget. Kadal-kadal kecil gitu bisa dipelihara. Kadal gurun, kadrun ada nggak kadrun? Ini kadrun. Ini kadrun kan? Savana bukan sih, sebenarnya dari savana. Kalau yang kadal gurun tuh namanya dap, uromastik sebutnya. Ya, ada kadang ada. Jadi stoknya ini nggak terus-terusan musim-musiman kan? Iya. Dari negaranya tergantung, dari Afrika tuh musim-musiman. Oke. Jadi seru banget tadi, coba close deh, lihat thumbnailnya deh. Nih. Cuma di kopi tengah hutan, nikmatin hari weekend sambil ngopi, jadiin tambah seru. Jadi dia nikmatin pemandangan gitu ya? Bukan pemandangan. Apa maksudnya pemandangan ikan hewan-hewan ya? Iya. Ini yang konsep begini di Indonesia sudah mulai banyak. Sudah. Kawan-kawan aku semua lagi kenal-kenal semua kebanyakan. Jadi memang ada restonya sambil ada satwa-satwanya. Edukasi sambil kita bisa ngopi gitu, rekreasi keluarga. Di Kalideres nih guys. Nah, ini Kalideres. Atau main di situ. Boleh banget. Itu orang bukannya datang tuh takut ya, enggak? Malah secara revenue bagus. Ya oke lah, masih oke. Karena aku lokasinya kurang sih.
kebetulan aku memang finance-nya agak kurang jos ya. Emang lokasinya harus gede kalau mau bagus ya, lokasi gede. Makanya kadang aku ada mau kerja sama sama beberapa orang gitu sebenarnya untuk bikin yang lebih gede. Nggak, aku kadang ngebantuin kebun binatang juga untuk curate hewannya. Kayak yang mau jadi kebun binatang tapi belum. Jadi belum nih, aku curate satuannya ini yang cocok di sini-sini. Ada juga aku ngebantuin kayak gitu. Jadi itu income stream aku yang lain juga gitu. Kalau yang ini kayak showroom aku sendiri gitu. Jadi kalau siapa tahu mau lihat nih hewannya kayak gini nih kurang lebih. Andalannya kopi. Andalannya jual beli satuannya. Kopinya add-onnya sebenarnya. Oh, jual beli satuan. Betul, pet shop. Secara gampang. Keren. Pet shop tapi versinya sekarang udah ngopi gitu. 2.0 sampai 5.0 yes. nih. Betul, ini pet shop kalau bahasa gampangnya. Oh iya. Rata-rata kan kayak pet shop, pets atau apa gitu. Betul. Ya udah makanan ya, hewannya apa segala macam ya. Iya, ini juga makanan dan hewannya sama, cuman packagingnya agak beda. Keren. Packagingnya doang agak beda. Kayak kita jual kodok yang lucu-lucu gitu tuh. Kura. Kodok dari Papua yang ini. Kok lucu banget sih, kuning? Enggak, hijau dia. Hijau ya? Namanya katak pesek sebenarnya. Katak pesek. Dampi tree frog. Berapaan satunya nih? 100 ribuan. Oke. Nah ini apa sih? Ini kayak cairan buat stamina kura-kura gitu. Biar dia nggak gampang mati. Elektrolit. Elektrolit kayak orang minum minuman elektrolit gitu. Ini tapi buat kura-kura. Buat kura-kura ya? Oke. Ini industri kan? Iya. Ini industri nih. Ini yang gua butuh tahu nih lebih detail nih. Wah, ini banyak sekali Kak yang bisa dikerjain. Dari alas kandang, pasir kucing itu juga kan bisa dikerjain semua. Iya. Paling besar di mana apa? Dog food kalau di Indonesia. Dog food, cat food paling besar. Cat food ya? Kucing pokoknya. Nomor 1 di Indonesia binatang tuh kucing. Konten kreator ada yang makan makanan kucing itu waktu itu nggak tahu viralan doang atau nggak sengaja. Rasanya apa sih? Nggak ada rasa Kak kalau masakan. Aku pernah juga makan. Ngapain? Nyobain lah, penasaran. Amis doang. Jadi nggak ada rasa tapi nyentuh di hidung amis gitu loh. Bau-bau kambing, bau-bau salmon, tergantung rasanya. Rasa cat foodnya. Jadi ada kayak ikan-ikannya ya? Iya, jadi itu emang bau-baunya aja sebenarnya. Gitu. Ya gitulah. Ini kalau ini ada apa lagi? Side bisnis aku lah. Ada apa lagi? Side bisnis. Bukan side lah, maksudnya ini aku kerjain juga. Kalau ini brand ambassador, aku juga ada brand ambassador. Ini kalau ini industri ikan, ini beda lagi industrinya. Ini brand ambassador aku Red Dragon Indonesia, ikan arwana. Jadi ngegarap pompa, ngegarap lampu, pompa dragon, pompa akuarium. Kan khusus untuk ikan arwana. Ini ikan dilindungi Indonesia yang mau kita angkat supaya tersebar ke seluruh dunia. Ini ikonnya Indonesia sebenarnya. Oh wow. Cuman intinya produk ini khusus untuk arwana. Jadi penyokong supaya arwananya lebih bagus. Keren. Ini asik ya, kalau gue lihat ini industri tuh bisa gede banget kalau ditata dengan rapi ya. Memang. Jadi kita sebenarnya nggak capek guys. Maksudnya kan kayak banyak pemerintah juga sebenarnya kalau lu mau capek di depan, ini masukan saya juga justru buat para pemerintah gitu ya. Kalau kita mungkin oke lah kita agak capek di depan gitu loh, tapi kan ujung-ujung kita nggak babak belur gitu. Betul, bakal jadi bagus sekali bahkan menurut saya sih ya. Ujung-ujungnya takutnya lu kena reshuffle misalnya. Iya. Ya kita rakyat ya, kita kan juga bisa ngasih masukan ke pemerintah gitu kan. Betul. Lu nggak perform, yaudah sini reshuffle, kan kasihan di Anda juga Bapak Ibu semua. Betul. Terhormat para jajaran pejabat gitu kan. Kasihan juga kalau sekarang misalnya capek lah di depan sedikit lah, kita bantu-bantu lah. Habis itu kan performnya cakep nih. Betul. Oh iya ya, ekonomi naik nih, industri berkembang ya. Betul. Nggak perlu naruh-naruh di sempak ya. Iya. Kalau arwana sih ini udah sangat diatur. Kalau ini udah bagus karena kan sangat ikonik ikannya, semua orang tahu kan. Jadi kayak arwana ini sekarang, arwana Indonesia ini paling mahal harganya 2M. Laku ke luar negeri. Kemarin 1,3 M yang menang ini di Bandung. Kemarin barusan banget hari Minggu ini di Pontianak itu ikannya 2M harganya. 2 miliar. Modalnya berapa? Modal ikan ini tuh paling cuma 1 juta lah. Kok bisa? 1,5 juta. Karena di grooming pakai alat-alat yang bagus, dilatih gitu genetiknya, dicari yang paling oke, dimerahin. Ini arwana kan kecilnya silver, makin tua bisa merah kayak begitu. Dan super red ini cuma ada di Kapuas, tidak ada di mana-mana. Gitu. Keren. Nah, ini yang di Pontianak ini di pusatnya. Gitu. Dan ini penggiatnya sudah banyak. Jadi arwana bos. Jadi tapi ya segmented ya, hanya pecinta arwana saja gitu.
Cuman kalau lebih banyak orang yang tahu, pemerintahnya sih udah aware kalau yang ini. Tapi kalau lebih banyak jenis ikan lagi, coba gurame Padang. Dinaikin dong sama kayak arwana ini. Endemik Indonesia jauh lebih keren-keren daripada di luar negeri. Kita mau cari coba di Rusia ikan mana ada. Airnya beku, ikannya cuman yang lain-lain aja gitu, maksudnya kecil-kecil gitu. Nggak ada ikan-ikan yang magnificent kayak gini, cuman Indonesia yang punya. Negara kepulauan gitu kan. Betul. Air di mana-mana. Betul. Ya, Gitu. wah keren, agraris. Cakep lah, cakep. Dibuatlah ini kayak penyokongnya, kayak lampunya supaya biar lebih cepat merah. Hah? Oh, iya. Oh, berubah warna dari lampu ya? Betul. Jadi harusnya dengan sinar matahari. Harusnya. Cuman kan susah ya dijemurin tiap hari arwana. Jadi pakai lampu pengganti sinar matahari. Ini lampu-lampunya kayak gini. Red Dragon. Ya itulah bisnisnya. Tapi aku BA-nya doang ya, bukan aku yang punya. Berarti jangan dipromosiin. Promosin boleh karena aku masih BA-nya. Nanti kalau udah bukan ya Jangan. karena aku masih brand ambasadornya. Sebelum pindah ke Blue Dragon berarti Waduh. Red Dragon harus naikin gajinya dia. Iya, amin, terima kasih. Heeh. Cuman ini masih nomor 1 sih di Indonesia, masih nomor 1. Kalau untuk penyokong arwana. Mantap. Gitu. Banyak juga ternyata yang bisa dimonetize asal tahu caranya ya teman-teman semua. Kalau mau konsultasi atau mungkin mau ngundang atau apapun itu langsung aja ke sosial medianya Audrey Official. Siap. Keren. Wih, bionya mengerikan. Ya biasa aja lah. Cuman kalau aku kan lebih ke, jadi kalau nge-rescue hewan tuh lebih ke sosial aku tuh. CSR Iya. Ya tapi kan ujung-ujungnya monetisasinya kan lu create dulu demand-nya. Iya. Ya, justru malah bisnis yang bener seperti itu sebenarnya. Lu create dulu demand-nya, orang pada ngumpul. Emang lu pikir gue bikin podcast juga bukan nge-create demand? Iya, pasti. Ujung-ujungnya gue kasih tahu gue ada travel umroh apa segala macam kan. Iya. Ya memang begitu bisnis gitu ya. Iya. Kalau langsung jualan kan siapa yang mau beli juga gitu. Betul. Bangun value, personal branding apa segala macam. Betul. Langsung aja cek aja di sosial medianya Audrey Official. Dulu di TikTok juga TikTok ada, gede YouTube juga ya. Ya biasa lah. TikTok aku ke ban Kak 2 kali. Kenapa? Di TikTok tuh aneh, beda sendiri dari yang lain. Megang ular gak boleh. Ini coba diupload nih, lagi megang-megang ular begini gak boleh. Kalau ditaruh sih gak apa-apa. Berarti kita potong-potong kan bakal ada di TikTok gimana tuh kalau pas lagi megang? Jangan dipegang. Kalau berarti di gue bisa TikTok ke-ban dong akun gue. diperingatkan doang. Kalau TikTok doang ya, YouTube mah gak apa-apa. Oh ya, TikTok memang agak ketat ya. TikTok tuh aneh. Kita foto sama harimau, sebelahnya harimau gak boleh. Di ban. Jadi cara ngebalikin bandnya tuh gimana? Gak bisa, hilang. Tuh kan. Untung lu kasih tahu. Makanya aku kasih tahu dari sekarang. Jadi Iya. jangan yang dipegang-pegang begini, yang dicium-cium mukanya gitu gak boleh di TikTok. Tahu. Tapi kalau megang buat edukasi nggak boleh juga? Gak boleh, padahal ular jinak Monyet boleh. Yang gak boleh cuman yang menurut dia galak aja. Aneh deh. Aneh standarnya kalau TikTok mah gak tahu tuh dari kalau anjing perusahaannya. Boleh. boleh. Nih kalau anjing gigit orang boleh. Lah itu kan makanya kan gue bilang. Ular jinak gak boleh, kan aneh. Standarnya itu lah, makanya aku bilang balik ke moral. Jadi moral kita ini gak sama. Di semua negara ini beda-beda semua. Memang masih banyak yang berkeliaran sih kalau anjing ya. Maksudnya nggak cuma hewan ya, tapi ada manusia yang kelakuannya kayak Ya. itu juga. Itu gak bermoral kalau yang itu ya. Makanya dia bebas berkeliaran di muka bumi ya. Iya. Iya kan? Oh, Makanya. siap. Ini di YouTube juga, kalau YouTube boleh ya. YouTube boleh. Mantap. Ada mau tambahin bro? The King of the Jungle. Ya, kalau aku sih sebenarnya lebih banyak orang yang aware, yang ngerti tentang ini. Mau itu dibuat monetize kah atau itu sekedar pelihara. Intinya tuh kita harus paham dan ngerti dulu, skillnya harus punya. Jadi even stakeholders negara ini aja belum sepaham itu. Jadi kayaknya menurut aku nih yang aku kuliahnya nggak gini-ginian loh. Bukan kehutanan, aku kuliahnya komunikasi. Lah kok bisa? Itu aja makanya maksa aku lebih expert daripada orang yang di bidangnya. Untuk jinakin monyet. Mereka aja takut sama monyet. Makanya suruh lepasin ke hutan semua. Padahal gak semuanya bisa. Makanya itu kan hanya orang-orang yang terjun ke dalam, orang lapangan kayak aku yang paham gitu loh. Bukan cuma aku, banyak. Banyak lah kayak Apanji, Alshad, Irfan, kan kita orang yang terjun ke dalam pelihara beneran. Yang memang mengerti seluk-beluk si satuannya, mengerti peliharanya. Harusnya pihak terkait atau instansi ngegandeng kalian-kalian ya untuk ngebenahin sistemnya. Ya harapannya begitu. Insya Allah staf sus lah nanti. Insya Allah, amin. Enggak, kenapa gue nginter jabatan? Enggak juga, enggak mesti jabatan juga. Boleh lah kalau emang dapat mah. Anda saja. Ya boleh lah, kita lihat aja nanti. Enggak, saya mah. Kalau positif untuk negara ini kenapa enggak? Saya politisi banget saya nih.
Ya. Thank you bro ya. Oke, makasih banyak sama-sama. Kak Dery, sangat menginspirasi. Sama-sama lu lah, gue makasih udah ngasih edukasi yang luar biasa. Kalau monyetnya bisa dipegang gak sih di ujung Bisa. obrolan ini? Kan ular udah bisa gue jinakin nih. Ularnya masuk dulu. Ya, ular udah gue berhasil taklukin ya guys ya. Terakhir Tolong nih. headline nanti podcaster kasih solusi berhasil menaklukkan anaconda ya. Tinggal ini ditarik ke badan Kak Dery aja. Wow, Tarik ke sana, tarik Kak Dery. Ininya tarik. Dia nyakar gak sih bro? Enggak, baik. Tinggal percaya aja, percaya. Trust pokoknya. Intinya tuh Dia trust. nggak nyakar? Nggak. Gue diem aja. Diam. Tindak lanjutin nih gimana? Nggak apa-apa, udah tinggal diam aja. Baik kan? Hati-hati jangan digigit iPad-nya. Ditarik aja itunya. Terus dia ngapain ntar? Ditarik, jangan digigit iPad-nya. Nggak apa-apa, dia manjat ke badan Kak Dery. Oh manjat. Abis itu ntar cara ininya gimana? Tenang Balikinnya? saja. Tenang aja ya. Tenang, pokoknya Santai tenang. aja ya. Santai. Terus gue betet aja. Bukan dibetot. Cara tarik naklukinnya pelan, gimana? tarik Cara pelan. naklukinnya. Tarik. Kasih tau dulu cara naklukinnya gimana? Nggak ditaklukin. Enggak kan kalau Cina. kucing kan kalau Ditarik aja. enggak kalau talinya. kucing kan hidungnya. Ah, ini bilang tarik lehernya dikit, bilang no, jangan ya gitu. Oh gitu. Kibas-kibas. Tarik ya. Tarik dikit. Dia biar naik nih. Dikit aja. Dia nggak nyakar kan? Enggak. Lehernya apa hidungnya nanti? Enggak ada. Nggak mau dia nggak maju. Leher, ini kan dia udah di lantai, udah aman. Oh gitu. Ya udah. Nggak maju Audrey. Lagi tarik lagi. Terus lebih kencang, lebih sini kencang. dong. Namanya siapa? Caca. Caca Lebih kencang, naik. lebih Caca kencang. naik. Iya. Caca naik. Caca. Tuh. Baik kan? Tadinya galak ini. Iya benar baik. Caca keren, mantap Caca. Ih gede jago nih Caca. Gitu. Keren. Sana Sini, balik. Caca. Sama ayah sana. Oh, nggak mau. Mau jalan-jalan dia mah. Oh mau jalan-jalan. Ngejedak dong tar iPad-nya. Oh, pinter Caca. dia. Nih endorse saya tuh. Iya. Pinter dia. Ayo. Sini, Blak. Topeng monyet. Blak gitu dong. Enggak ya? Nggak boleh topeng monyet, nggak boleh. Nggak boleh. Ada perdanya. Oh ada perda ya tuh. Topeng Nggak boleh. monyet nggak boleh, ada perdanya. Oh, Karena menyiksa sekali cara prosesnya. Oh gitu. Handphone dong. Dia mau main handphone, mau main TikTok. Oh iya. Dia nurut sampai megang tali pokoknya. Emang dia main handphone bisa? Nggak bisa lah, kan Tadi aku dia mau nggak mencet. ngajarin. Enggak, dia Cuma mau mencet. iseng doang itu. Coba pencet. Oh iya benar. Dia mau dimakan handphonenya sama Oh dia. iya bisa. Handphone gue. Hati-hati digigit. Oh iya, jangan. Caca. Nah itu kayak gitu tuh, itu loh koreksi. Oh. Terus kan dia kaget gitu, gitu. Nggak Oh mau. iya. Caca. Ya ntar. Jago dia. Nggak boleh, Caca. Caca. Nggak Tuh. boleh. Nah. Oh, dia nggak jadi kan. Iya, Itu namanya nggak koreksi. jadi dia. Caca. Tadi itu kan bandel. Eh. Kalau kita koreksi harusnya ditarik dikit. Ca. Nggak. Nggak boleh ya. Tarik gini. Tak gitu. Itu koreksi. Udah jago gue. Bukan dipukul kan? Oh iya. Bukan disiksa kan? Iya benar. Bisa. Tuh, manusia aja bisa loh, pada hewan dikasih tahu. Janganlah Anda setrum. Itu zaman dulu aku bilang. Ini zaman dulu. Itu tahun 80, Iya. udah kuno. Tapi memang terjadi zaman dulu, mau gimana? Iya. Kita perbaiki, bukan kita judge yang zaman dulu. Iya betul. Memang tidak boleh. Manjat dia, manjat. Caca mau kemana? Oh, bentar lagi beranda besar. Mau minum. Mau minum. Bisa bang? Bisa. Oh bisa. Minum. Sini. Itu coba. Oh iya minum. Oh bisa dia. Masuk nih, minum Cleo. Oh, Monyet aja suka, gimana orang? iya, Pak Hermanto, Ampun. Melisa Tanoko, Siap, mantap, Pak Hermanto Tanoko, keren. Jarang loh gue ngeliat monyet bisa minum Cleo loh, atau minum air mineral loh. Banyak. Cuma Pak. Cleo doang tuh yang dia mau ya. Mau dia. Oh Cleo memang. Semua monyet mau pasti. Wow, Ini Cleo. kan airnya seger. Cleo semakin di depan. Yamaha kali tuh. Karena kan air tuh sumber kehidupan. Tanpa air monyet mati semua lah makhluk hidup. Cuma Cleo berarti menjadi sumber kehidupan buat para manusia dan hewan. Masuk ya. lagi. Mantap. Kita kasih solusi.